Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab ke-81, Deteksi. Munculnya bubuk pembeku darah, seperti petir, dengan cepat memakan lebih dari separuh pangsa pasar untuk obat penyembuhan, dan memungkinkan pasar Shao Clan untuk tidak hanya memulihkan popularitas mereka, tetapi untuk mengunggulinya dalam 2 hari. 2 hari setelah debut bubuk pembeku darah, Jialai Clan telah secara bertahap mengurangi harga kembalikan bubuk musim semi kembali seperti semula. Namun, praktik pencemaran nama baik dari Jialai Clan hanya beberapa hari sebelumnya telah memaafkan banyak tentara bayaran, sehingga pasar mereka gagal untuk kembali ke tempat-tempat ramai mereka dulu. Karena Wutang City dekat dengan tepi pegunungan binatang ajaib, skala tentara bayaran yang dibutuhkan kota sangat besar. Selain itu, pegunungan binatang ajaib dipenuhi dengan bahaya, merangsang permintaan yang sangat besar untuk penyembuhan obat. Oleh karena itu, meskipun Shao Clan merebut lebih dari setengah pangsa pasar untuk obat penyembuhan, Jialai Clan terus tetap menguntungkan. Namun, jika dibandingkan dengan masa lalu, laba telah menyusut menjadi setengah dari apa itu. Penjualan obat penyembuhan yang luar biasa telah melampaui ekspektasi Shao Clan yang merambah ke profesi ini untuk pertama kalinya. Setiap hari, bubuk darah pembakar darah pasar akan segera dibeli di pagi hari oleh tentara bayaran yang telah menunggu sebelumnya. Pada sore hari, semua obat penyembuhan akan terjual habis. Pada saat ini, para tentara bayaran yang telah gagal membeli bubuk darah pembeku hanya memiliki sedikit pilihan selain pergi ke pasar Jiali Clan untuk membeli kembalinya bubuk musim semi yang sedikit lebih rendah, dengan bantuan tidak langsung dari permintaan obat penyembuhan yang luar biasa dari tentara bayaran. Jiali Clan nyaris tidak berhasil bertahan dari pembalasan dendam Xiao Clan. Namun, masa depan masing-masing pada akhirnya akan bergantung pada siapa yang memiliki persediaan obat yang lebih besar. Duduk di ruang rapat, Xiaoyan tanpa daya menyaksikan Xiaozan yang tidak bisa berhenti menyeringai. Dengan sedikit mengalihkan tatapannya, dia menemukan bahwa atau itu ketiga orang tua itu juga penuh dengan senyuman. Tawa konyol juga terus menembus aula. Penyebab dari semua ini adalah stok bubuk darah pembeku yang Xiaoyan telah sampaikan pagi itu di bawah samaran pria berjubah hitam. Haha, penjualan bubuk darah pembeku itu terlalu gila. Apakah tetua terhormat tidak mengirimkan batch lain? Aku khawatir gudang kami akan kosong sekarang. Xiaozan tersenyum sambil memegang botol hijau dengan kedua tangan dengan cara yang menunjukkan bahwa atau itu dia memegang harta karun. Benar, hanya dalam beberapa hari, popularitas pasar kami telah meningkat lebih dari 2 kali lipat pada puncak kami. Kerugian yang sebelumnya kita derita perlahan-lahan telah pulih. Hehe, menambahkan penjualan dari obat penyembuhan. Keuntungan dari beberapa hari terakhir sudah berjumlah sekitar 2 bulan dari penghasilan kami sebelumnya. Elder pertama yang biasanya pendiam tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri dan menjadi banyak bicara di hadapan keuntungan besar seperti itu. Keriput di wajahnya yang sudah tua seperti bunga krisan yang sedang mekar. Xiaozan tersenyum dan mengangguk, memutar kepalanya untuk menghadapi Xiaoyan yang duduk. Sedikit bosan, dia tidak bisa menahan teguran. Kamu bajingan kecil. Kamu selalu menghilang ketika tetua yang terhormat ada di sini. Mengapa kamu tidak bisa kurang aktif dan tetap tinggal di rumah? Dimarahi dengan salah. Xiaoyan memutar matanya sambil berpikir tanpa daya. Jika aku tidak bergerak, dari mana kau mendapatkan obat penyembuhan? Aih, Elder yang terhormat terlalu murah hati. Untungnya, aku berhasil menanyakan tentang bahan-bahan yang dibutuhkan. Ke depan, kami akan bertanggung jawab untuk bahan-bahannya. Klan Xiao telah memperoleh begitu banyak darinya. Jika kita terlalu serakah, aku takut itu akan merugikan kita daripada kebaikan. Xiaozan bergumam sambil mengeluarkan selembar kertas dari sakunya. Ya, 3 tetua cepat mengangguk mendengar kata-kata Xiaozan. Seandainya Xiaozan tidak teliti, mereka akan melupakan masalah ini. Mengetahui di mana menarik garis dalam menghadapi keuntungan sebesar itu. Tidak buruk, tidak heran mengapa ayahmu bisa menjadi kepala klan. Pujian Yao Lao terdengar di hati Xiaoyan, mengangguk kepalanya dan tersenyum. Xiaoyan mendapatkan ketenangan pikiran. Meskipun ia dapat secara sementara membantu Xiao Clan secara material, keberhasilan utama dari klan tergantung pada kemampuan pemimpin. Jika pemimpin itu adalah seseorang dengan karakter yang mengerikan, terlepas dari seberapa hebat kemampuan Xiaoyan, dia tidak dapat membantu kesuksesan yang sia-sia. Namun, dari kelihatannya, sepertinya Xiaozan mampu menjadi pemimpin yang hebat. Klan leader, sesepuh,
Miss Yafei dari rumah lelang primer sedang menunggu di luar. Seorang anggota klan bergegas ke aula dan berbicara seperti Xiaoyan memuji ayahnya. Yafei, mendengar kata-kata anggota klan, Xiaozan terdiam sejenak sebelum buru-buru berbicara. Cepat, mengundangnya masuk. Tidak lama setelah anggota klan pergi untuk menyampaikan perintah, seorang wanita anggun dan cantik perlahan muncul di bidang visi mereka. Tawa gemuruhnya juga mulai menyebar dan berlama-lama di aula. Haha, pemimpin klan Xiao tampaknya bangga dengan keberhasilannya di klan baru-baru ini. Bersandar kepalanya kembali di kursi dingin, Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke pintu masuk utama dan sedikit tertegun saat matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Di samping pintu masuk utama berdiri seorang wanita dewasa yang tersenyum dan terbungkus jubah merah. Gaun ketat dan merah benar-benar memeluk tubuhnya yang indah. Pinggangnya yang melengkung bergoyang begitu cerah dan anggun dari sisi ke sisi yang menyebabkan orang lain mengidamkannya. Dari bagian bawah gaun itu ada potongan lurus yang mengarah ke pahanya. Keduanya mengungkapkan dan menyembunyikan kakinya yang mempesona di bawahnya. Vixen, melihat aura kedewasaan yang langsung dipancarkan oleh wanita itu. Pria muda, setengah baya, dan 3 pria lansia di aula tanpa sadar menyuarakan keraguan mereka. Batu kering. Xiaozan tersenyum berdiri dan mulai dengan basa-basi. Yafei Xiaoji, laba tahunan Xiao Clan tidak dapat dibandingkan dengan bahkan cabang rumah lelang primer kamu. Apa hak kita untuk senang? Kekeh, pemimpin klan Xiao benar-benar fasih. Baru-baru ini, popularitas pasar Xiao telah jauh melampaui rumah lelang kami. Kebenaran ini adalah sesuatu yang kita semua saksikan dengan mata kepala kita sendiri. Yafei menghadap ketiga tetua di aula dan menyambut mereka dengan hormat. Berkedip matanya yang cerah. Tatapannya perlahan beralih ke Xiaoyan, hanya untuk terkejut. Dengan suara sedikit tercengang, dia berkata, melihat tuan muda Xiao keadaan saat ini, tampaknya dia lebih kuat daripada ketika aku terakhir melihatnya. Yafei Xiaoji, tolong jatuhkan sebutan kehormatan, dan cukup alamatkan aku dengan namaku. Tuan muda ini takut mendengarnya. Xiaoyan memberi senyum yang tampak murni saat dia berbicara. Bentuk alamat telah menyebabkan dia sangat gelisah. Mendengar ini, Yafei tidak bisa menahan senyum. Apakah ada masalah yang membawamu ke Xiao Clan? Tanya Xiaozan sambil tersenyum. Yafei mengangguk sambil tersenyum. Dia duduk di kursi kosong di samping Xiaoyan, menjilat bibir merahnya dan memotong ke pengejaran. Pemimpin klan Xiao, rumah lelang primer telah berhenti memasok jiali klan dengan bahan obat mereka. Setelah kata-kata ini keluar, sejumlah besar teh dari cangkir Xiaozan tumpah ke meja. Murid-muridnya diam-diam melewatkan kebahagiaannya yang ekstrim saat dia menghapus tehnya. Tidak meninggalkan bukti, memindahkan pandangannya ke 3 orang tua. Pancaran di mata mereka juga terlihat. Aula besar perlahan menjadi sunyi. Xiaozan mengosongkan teh dalam cangkir tehnya dalam satu tegukan sebelum bertanya dengan ragu. Untuk alasan apa? Bukankah rumah lelang premier selalu mengadopsi posisi netral? Yafei tersenyum tanpa menjawab, mengertakkan giginya. Xiaozan bertanya dengan lembut. Berapa harga yang kamu harapkan kami bayar untuk ini? Tidak ada. Yafei terus tersenyum saat dia berbicara. Menjadi terkejut sekali lagi. Xiaozan memperhatikan Yafei yang tersenyum dengan ragu. Dia tidak percaya bahwa atau itu rumah lelang primer akan membantu mereka menyakiti Jilai Clan tanpa harga. Menyentuh dagunya, Xiaozan tiba-tiba pindah. Dalam bisikan, dia terdengar keluar. Apakah ini yang dilakukan elder yang terhormat? Menjilati bibir merahnya, Yan Fei mengangguk sedikit dan menjawab dengan seringai. Elder yang terhormat telah membayar hadiah kami. Jadi tidak perlu untuk klan leader Xiao khawatir bahwa atau itu kami akan menuntut sesuatu dari Xiao Clan. Mulai sekarang, kita bertarung satu sama lain. Mendengar ini, wajahnya akhirnya menunjukkan kebahagiaan yang ekstrim saat dia menghadap ke atas dan tertawa. Tawanya mengirim tremor samar ke seluruh klan. Berangsur-angsur menahan tawanya, Xiaozan tiba-tiba menyadari bahwa atau itu perilakunya menunjukkan bahwa atau itu kepalanya kewalahan oleh kesuksesan. Dia menundukkan kepalanya dan menyadari bahwa atau itu 3 orang tua mengeriting mulut mereka dalam ketidakberdayaan. Tersenyum memalukan, Xiaozan memperhatikan Xiaoyan yang menutupi mulutnya dan diam-diam tertawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melepaskan pegangan dan memarahi. Anak kecil, kenapa kamu tertawa? Di mana sopan santun kamu? Pergi dan sajikan teh untuk Yafei Xiao. Xiao adalah sebuah kehormatan. Memutar matanya tak berdaya. Xiaoyan meraih meja di sampingnya dan mengambil secangkir teh hangat dan bergegas untuk melayani Yafei dengan kedua tangan. Memberikan Xiaoyan senyum lembut, Yafei menerima secangkir teh dari Xiaoyan. Tiba-tiba, wajahnya yang cantik berubah.
Sepasang mata yang indah terfokus pada sepasang tangan wajar Xiaoyan, atau lebih tepatnya, cincin hitam di tangan kanannya. Mengikuti pandangan Ye Fei, pandangan Xiaoyan sedikit membeku, tanpa meninggalkan jejak penghindaran. Dia mengambil tangannya, dengan punggung menghadap ayahnya dan yang lain. Dia memicingkan matanya dan menatap wanita cantik di hadapannya. Menjadi terbuka menatap. Hati Ye Fei sedikit diperketat. Setelah itu, dia dengan sopan menundukkan kepalanya dan menyesap tehnya. Ekspresi di wajahnya juga tersembunyi dengan baik. Melihat perilaku tak kecantikan, Xiaoyan santai dan menggosok hidungnya. Dia dengan malas berjalan kembali ke tempat duduknya sambil mengerutkan kening seolah dia berpikir keras. Bab 82. Datang bersih. Setelah membuat obrolan kosong dengan Xiaozan dan yang lainnya, Ye Fei memutuskan untuk mengambil cuti. Di sampingnya, Xiaoyan, yang tetap diam, menunjukkan tugasnya sebagai tuan rumah dan mengantar Ye Fei keluar di bawah tatapan menyetujui Xiaozan. Setelah meninggalkan pintu masuk utama, Xiaoyan tidak menunjukkan niat untuk kembali ke rumah. Dengan tangan di belakang kepalanya dan matanya menyipit, dia mengikuti Ye Fei dengan saksama. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Berjalan di samping Xiaoyan, Ye Fei menjadi sedikit cemas. Kepalan tangannya sudah tertutup keringat. Sejak dia muda, dia memiliki ingatan yang sangat baik dan secara kebetulan, dia telah melihat tangan alkemis hitam misterius terakhir kali mereka bertemu di rumah lelang. Kulit dan vitalitas Adil tampak seperti seorang pria muda dan terlebih lagi, di tangan yang Adil adalah cincin hitam yang persis sama dengan yang dikenakan oleh Xiaoyan. Memiliki kebetulan ini sebagai titik awal dan memikirkan kembali mengapa Xiaoyan berada dalam rahmat yang baik dari sang alkemis. Kunci dari teka-teki itu tampaknya akan meledak. Menggigit bibir merahnya, Ye Fei diam-diam mengukur pria muda di sampingnya dari sudut matanya. Pemuda itu mengenakan pakaian hitam yang tidak mahal, memiliki tubuh yang tinggi dan kuat. Tangannya menangkupkan kepala, memancarkan perasaan malas. Sementara wajahnya yang berdedikasi memiliki kelembutan seorang pria muda. Sudut yang muncul dan menghilang dari sudut mulutnya tampaknya bukan milik seorang pria muda yang tidak berpengalaman dan naif. Meskipun memiliki ukuran yang sangat hati-hati Xiaoyan, Ye Fei masih kesulitan mempercayai bahwa atau itu orang yang memaksa dirinya dan Guni untuk patuh di rumah lelang sebenarnya adalah seorang pria muda sekitar 17 tahun. Terlihat cukup, sama seperti Ye Fei tidak bisa tidak tersenyum pahit. Pria muda di sampingnya akhirnya berbicara dengan suara acuh. Memperlambat langkahnya, Ye Fei menghela nafas. Kamu, haruskah aku memanggil kamu sebagai tetua terhormat atau Xiaoyan Didi? TL. Didi adik Xiaoyan mengangkat alisnya sebelum tiba-tiba mengangkat dagunya ke salah satu sudut. Masuk. Ye Fei mengikuti tatapannya dan berjalan. Pipinya tanpa sadar memerah. Tempat yang diindikasikan Xiaoyan adalah tempat pertemuan Wutang City yang terkenal bagi para kekasih. Setelah ragu-ragu singkat, Ye Fei awalnya ingin menyarankan lemah mengubah tempat. Namun, Xiaoyan sudah menyombongkan diri dan duduk di kursi batu di bawah pohon willow hijau gelap. Dihadapkan dengan cara sombong Xiaoyan yang merupakan kebalikan total dari sikap hormatnya kembali dalam Xiao Clan, Ye Fei hanya bisa tanpa daya menggelengkan kepalanya. Bukankah perubahan kepribadian ini terlalu cepat? Perlahan-lahan melangkah maju, Ye Fei duduk berhadapan dengan Xiaoyan. Sepasang mata indah panjang sempit berkilau, menaksir pria muda di depannya. Apakah kamu mengenaliku? Xiaoyan samar-samar bertanya saat dia mengulurkan tangan untuk memetik daun willow untuk dikunyah. Ye Fei mendorong rambutnya yang jatuh ke belakang dan ekspresinya menyebabkan seorang pria hanya jarak yang cukup dekat untuk memperluas matanya, mencilati bibirnya. Dia tertawa pahit. Aku benar-benar berharap tebakanku salah. Mendengar kata-kata itu, mata Xiaoyan menyipit dan giginya dengan kejam menggigit daun yang pahit. Kamu tidak berniat untuk membunuhku, kan? Melihat sikap Xiaoyan, Ye Fei sejenak bertanya dengan suara malu-malu. Meskipun demikian, senyum singkat melintas di matanya. Aku berniat untuk melakukan lebih banyak lagi dan kemudian membuang mayat kamu, kata Xiaoyan Evely. Mendengar kata-kata kasar dan tidak pantas seperti itu, wajah Ye Fei memerah, mata centilnya menatapnya dan memarahi. Di mana anak ini belajar untuk mengambil hal-hal buruk seperti itu? Xiaoyan meringkuk bibirnya dan membungkuk dengan malas. Karena identitasnya sudah terungkap, tidak ada lagi kebutuhan untuk bertele-tele. Pria berjubah hitam yang telah berbisnis denganmu itu memang aku. Tapi orang yang membuat obat itu adalah orang yang berbeda, kan? Ye Fei tertawa saat pandangannya berkeliaran. Dia tidak bodoh. Tingkat kemampuan Xiaoyan adalah sesuatu yang sangat dia yakini. Bahkan jika dia adalah seorang alkemis, dengan kekuatannya saat ini,
Tidak mungkin baginya untuk memperbaiki obat berkualitas tinggi seperti pil Qi. Jika seorang wanita terlalu pintar, tidak ada pria yang akan menyukainya. Xiaoyan meringkuk bibirnya dan berkata sambil melirik Yafei, yang sudah benar menebak sebagian besar kebenaran. Itu hanya pemikiran beberapa pria vulgar. Yafei mengangkat alisnya dan berkata dengan jijik. Xiaoyan memutar matanya. Dia tidak punya waktu untuk mendiskusikan hal-hal yang tidak penting. Mengunyah daun pahit yang telah menyebar di mulutnya. Xiaoyan dengan acuh tak acuh berkata, "Kamu harus tahu alasan aku datang untuk mencarimu. Tolong lakukan yang terbaik untuk menjaga rahasia identitas aku. Ini akan menguntungkan semua orang." Menjilati bibirnya, Xiaoyan melirik keindahan cantik di depannya. Tentu saja. Jangan memperlakukan ini sebagai sesuatu yang dapat mengancamku. Jika tidak, kamu akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan. Apakah aku terlihat seperti wanita besar tanpa otak? Yafei polos membuka tangannya. Xiaoyan menyaksikan gelombang bergelombang di dadanya dengan serius untuk sementara waktu sebelum menganggukkan kepalanya. Mereka memang sangat besar. Seperti apakah kamu memiliki otak? Itu akan tergantung pada perilaku kamu mulai dari sekarang. Dipilih oleh seorang pria muda beberapa tahun lebih muda darinya. Yafei menggelengkan kepalanya. Tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Bahkan jika identitas gandanya dikesampingkan, hanya dengan penampilannya yang tampan saja, sulit untuk membangkitkan niat buruk siapapun. Bagaimana dengan kolaborasi kami? Yafei dengan cemas menatap Xiaoyan. Ini adalah pertanyaan yang benar-benar ingin dia tanyakan. Tidak akan ada perubahan. Kamu akan terus menolak memasok Cialai bahan obat apapun dan aku akan membayar kamu dengan 5 pil Gatringki. Xiaoyan mengangkat bahunya. Suara acuh tak acaranya memungkinkan Yafei untuk menghela nafas lega. Haha, aku berharap dapat bekerja sama dengan kamu. Yafei berkata dengan senyum yang indah saat dia mengulurkan tangannya dengan cara yang alami dan murah hati. Dengan santai menganggukkan kepalanya, Xiaoyan menjabat tangan dedikasinya, bertentangan dengan harapan Yafei. Hanya kontak singkat yang dibuat. Melihat pemuda yang tindakannya tidak dapat diprediksi, Yafei menghela nafas tak terkendali. Ini benar-benar menyebabkan seseorang mencurigai apakah kamu benar-benar baru berusia 17 tahun. Aku baru menyadari sekarang bahwa atau itu kamu telah menuntun aku dengan hidung. Mengabaikan topik seperti itu. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dia berdiri dan mulai pergi. Saat dia berjalan dia berkata, "Ketika kami bertemu lagi, kamu harus menggunakan sikap yang sama seperti sebelumnya agar jangan ada yang menemukan sesuatu yang salah." Mengangguk dengan senyum, Yafei dengan lembut berkata, "Jika kamu punya waktu, bisakah kamu mengundang alkemis di belakang kamu ke rumah lelang primer? Dia akan selalu disambut." Melambat langkahnya, Xiaoyan mengusap hidungnya dan samar-samar menjawab, "Kami akan mempertimbangkannya ketika kita punya waktu." Setelah berbalik dan melambaikan tangan sekali lagi, Xiaoyan pergi dengan meyakinkan, menonton saat sosok pemuda itu menghilang ke kejauhan sambil berdiri di tempat yang sama. Yafei tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya dengan suara rendah. Dia berkata, "Sungguh iblis kecil, aku tidak bisa mengerti mengapa gadis dari klan Nalan akan membatalkan pertunangannya dengan dia. Di masa depan, aku takut Nalansu akan memuntahkan darah dalam penyesalan." Bab 83. Kepala Muda Pasar. Kurang dari sebulan setelah rilis bubuk pembekuan darah, Klan Xiao memenangkan 70% pasar obat penyembuhan Wutang City. Keuntungan besar memenuhi Xiao Clan dengan sukacita. Halaman dan pintu yang jarang digunakan baru-baru ini sekarang digunakan secara konstan dan sekarang semarak pasar. Dibandingkan dengan Xiao Clan, Cialai Clan dipenuhi dengan kesuraman karena cara pencatutan mereka baru-baru ini. Mereka telah membangkitkan ketidaksukaan dari mayoritas tentara bayaran. Selain itu, bubuk pembeku darah klan Xiao Clan lebih manjur daripada The Return the Spring Powder. Oleh karena itu, bisnis penyembuhan obat Ciali Clan terus ditekan oleh bisnis Xiao Clan. Kalau bukan karena batas harian Xiao Clan pada penjualan obat penyembuhan mereka, Ciali Clan tidak akan memiliki bisnis sama sekali. Sementara pangsa pasar mereka dalam industri obat penyembuhan telah menyusut. Masih ada keuntungan rapi yang harus dibuat. Sakit kepala utama untuk Cialai Clan berbohong dalam jumlah besar bahan medis yang dibutuhkan bagi mereka untuk membuat obat-obatan mereka. Gudang sumber daya terbesar di kota, rumah lelang primer, telah menolak kerjasama lebih lanjut dengan mereka. Menghadapi embargo ini pada bahan-bahan medis, Cialai Clan dipenuhi dengan kemarahan. Meskipun marah, mereka tidak berani menggunakan kekuatan apapun terhadap rumah lelang primer. Mendukung rumah lelang primer adalah kekuatan yang bisa menjadi yang paling kuat di seluruh kekaisaran Jiama. Sebuah klan keluarga kecil di Wutang City seperti mereka tidak memiliki kemampuan untuk memprovokasi mereka. Tidak dapat membeli barang dari rumah lelang.
Jialai Clan yang putus asa hanya bisa membeli semua persediaan toko bahan-bahan medis di Wutang City dengan harga beberapa kali lebih tinggi dari nilai pasar mereka. Namun demikian, ini hanya tindakan sementara. Toko bahan-bahan medis tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi permintaan besar dalam jangka panjang. Lebih penting lagi, semua orang di Wutang City telah mengakui kemarahan dan niat membunuh antara klan Shao Clan dan Jialai. Membantu klan Jialai sekarang pasti akan menyinggung klan Shao yang semakin kuat setiap hari. Oleh karena itu, setelah penjualan pertama bahan obat mereka ke Jialai Clan, banyak toko obat tidak berani menjual kepada mereka secara massal lagi. Pembatasan ini juga memperburuk keadaan Jialai Clan. Dengan ini, sumber bahan obat Jialai Clan dari Wutang City dipotong hampir 80%. Sumber yang tersisa terlalu tidak cukup untuk memenuhi permintaan dari pembuatan obat penyembuhan mereka. Karena ini, Jialai Clan yang benar-benar tidak berdaya hanya dapat menggunakan harga tinggi untuk membeli bahan obat dari kota-kota lain. Hampir tidak mengelola untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh kekurangan bahan obat. Dengan melakukan ini, bagaimanapun, laba Jialai Clan sekali lagi menyusut. Jika bukan karena keuntungan dari obat penyembuhan, Jialai Clan sudah menghadapi kebangkrutan. Saat ini di Wutang City, posisi klan Shao meningkat dengan bantuan dari obat penyembuhan mereka, dan bahkan sedikit menunjukkan momentum untuk melampaui dua klan besar lainnya. Xiaoyan berjalan dengan lamban di jalan dalam pasar gaduh. Di belakangnya, 7 hingga 8 lelaki tinggi dan kokoh. Pria-pria besar dihiasi dengan seragam penjaga Shao Clan. Pada semua peti dari pria besar ini, akan ada 4 atau lebih bintang emas. Jelas, semua orang besar ini memiliki kekuatan setidaknya 4 bintang doje. Di jalan di mana aliran orang-orang itu agak besar, banyak tentara bayaran yang tangguh yang memancarkan aroma darah semua memberi senyum ramah ketika melihat seorang pria muda berjalan malas dengan tangan di belakang kepalanya. Kadang dua, mereka yang lebih akrab akan tertawa bertanya, "Tuan muda, apakah kamu datang untuk berpatroli di pasar lagi?" Setiap kali dia dihadapkan dengan bentuk alamat seperti itu, Xiaoyan akan tanpa dan menarik mulutnya sebelum menghela nafas lembut. Setengah bulan yang lalu, Xiao Zhan tiba-tiba menempatkannya bertanggung jawab atas pasar ini atas nama melatihnya. Mengenai tindakan Xiao Zhan, Shao Clan bertengkar. Memiliki seseorang mengelola pasar di masa remajanya tidak pernah terdengar di Shao Clan. Namun, setelah mempertimbangkan posisi Xiaoyan yang jauh lebih tinggi di klan, beberapa akhirnya setuju. Dengan demikian, Xiaoyan, yang awalnya beristirahat di rumah, ditempatkan di pasar ini. Meskipun pasar sangat besar, pengelolaannya tidak terlalu melelahkan. Itu adalah sesuatu yang menghibur Xiaoyan. Xiaoyan melemparkan hal-hal lain mengenai pembagian jalan dan diskusi di atas harga sewa toko-toko di lokasi-lokasi utama kepada pengurus rumah tangga tua yang secara khusus ditugasi ayahnya kepadanya. Setiap hari, dia kadang-kadang membawa sekelompok pria besar untuk berpatroli di jalan-jalan dan mengelola masalah keamanan di pasar, menghabiskan hari-harinya dengan tenang, namun tidak terkendali. Di permukaan, Xiaoyan tampak ringan dan acuh tak acuh. Namun, dia senang berkumpul dengan tentara bayaran dan mendiskusikan pengalaman merangsang dan berbahaya yang mereka miliki selama misi, monster aneh dan metode Qi yang ditinggalkan di dalam gua. Diskusi ini meningkatkan dahaga Xiaoyan untuk pengambilan risiko dan petualangan. Dia ingin masuk ke pegunungan terpencil yang hampir tidak memiliki jejak orang untuk mencari teknik rahasia dan teknik yang rahasia itu. Usia muda Xiaoyan dan wajahnya yang halus sudah membuat sulit bagi orang lain untuk memiliki perasaan sakit. Di atas ini, setiap kali diskusi menjadi menarik. Dia akan mengambil obat penyembuhan terbatas dari saku dadanya dan membagikannya secara gratis. Ini menyebabkan para tentara bayaran yang lugas itu memiliki kesan yang baik terhadapnya. Seiring waktu, pasar yang dikelola oleh Xiaoyan memiliki jumlah pelanggan tertinggi yang kembali di antara pasar Xiao Clan. Mengingat peristiwa selama setengah bulan terakhir, Xiaoyan tersenyum emosional. Hari-hari seperti itu diberi nomor. Paling-paling, setelah setengah bulan lagi, dia harus pergi dengan Yao Lao dalam perjalanan pelatihan, dan itu setidaknya akan 1 atau 2 tahun sebelum dia kembali. Membuang melankolisnya, Xiaoyan mengangkat kepalanya. Sebuah gambar celaka dan kurus dari kerumunan datang dengan terburu-buru padanya. Menjeda langkahnya dan melihat pria kecil yang biasanya berpakaian. Alis Xiaoyan berkerut saat dia berbicara acuh tak acuh. "Keluh, mengapa kamu di sini bukannya di luar sana membuat keberuntunganmu?" Pria kecil yang tampak menakutkan keluh. Di depannya adalah pencopet yang terkenal di pasar, Jari Emas. Ketika dihadapkan dengan jenis pekerjaan yang teduh ini,
Xiaoyan tidak secara tidak realistis berusaha untuk menghilangkannya. Dia tahu betul bahwa atau itu jika ada sisi depan, akan ada sisi belakang. Meskipun pekerjaan semacam itu dipandang rendah, mereka sangat terinformasi. Terlepas dari apapun yang terjadi di mana saja di Wutan City, mereka akan memiliki beberapa informasi tentangnya. Hehe, Tuan muda, menghadapi Xiaoyan dengan senyum menyanjung. Pria kecil kurus yang disebut Kelu berkata sambil tersenyum. Orang rendahan ini di sini untuk memberitahu kamu bahwa aku memiliki informasi dari bawahan. Aku mengatakan bahwa Suner Xiaoji dihina secara lisan oleh seorang lelaki yang tidak diketahui asalnya di luar pasar. Aku datang ke sini setelah mendengarnya. Oh iya, Jiali Eo dari klan Jiali juga ada di antara yang hadir. Sepertinya dia kenal dengan pria yang mengenakan pakaian pemakaman dan berbicara dengan Suner Xiaoji. Beberapa orang juga menemani mereka, mempersempit matanya. Wajah Xiaoyan yang acuh tak acuh berangsur menjadi dingin. Sedikit miring kepalanya. Dia dengan lembut berkata, Xiaoli, panggil yang lain. Selama mereka masih hidup, mereka harus ada di sini. Dimengerti? Seorang pria besar dengan hormat menjawab sebelum buru-buru berbalik dan berlari menuju bagian dalam pasar. Memimpin jalan, kata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia berbalik dan mengangkat dagunya. Melihat dinginnya tiba-tiba di wajah Xiaoyan, Kelu buru-buru mengangguk, tidak berani mengucapkan kata-kata yang tidak perlu. Dia segera mulai memimpin. Bajingan ini berani datang ke wilayah Xiao Clan untuk menganiaya seorang anggota klan Xiao. Jika aku, Xiaoyan, memungkinkan kamu untuk meninggalkan pasar tanpa cedera, aku akan meninggalkan jabatan aku sebagai kepala pasar. Mencilati bibirnya, suara Xiaoyan yang mengerikan menyebabkan Kelu, yang berada di depan memimpin jalan, gemetar dan mengambil langkahnya. Bab 84. Untuk cacat, Liuxi saat ini sangat bersemangat. Sumber kegembiraannya adalah wanita cantik berpakaian hijau berdiri jarak yang cukup dekat. Pakaian wanita muda itu elegan dan wajah mungilnya yang indah tidak memiliki kosmetik, menampilkan gambar keindahan alam dan kepolosan. Rambut hitamnya yang mulus, yang secara acak dibatasi oleh kain hijau pendek, berkumpul di pinggangnya. Ketika angin bertiup, rambutnya yang terombang-ambing mengaduk hati seseorang. Pada pinggang kecil wanita muda yang tak tertahankan yang harus dipeluk. Sabuk ungu pucat benar-benar menguraikan lekuk anggunnya dengan cara yang bahkan mata pejalan kaki tidak bisa membantu tetapi mengintip di pinggangnya. Dalam hatinya, Liuxi diam-diam berpikir, jika aku bisa memeluk pinggang sekecil itu, betapa menyenangkannya itu. Saat wajahnya yang merah panas menyaksikan wanita muda itu, telapak tangan Liu Zai gemetar karena kegirangan. Wanita muda yang anggun di depannya benar-benar berbeda dari yang lain yang dia senangi. Menambahkan temperamen halusnya, yang sangat mirip dengan bunga lotus. Liuxi yang berkilau tidak bisa menahan keinginan untuk segera memilikinya. Melirik Xiaoning yang baru saja didorong ke tanah dengan satu serangan, Liuxi tertawa. Melindungi wanita membutuhkan kemampuan nyata yang tidak kamu miliki. Wajah Xiaoning memerah dan marah mengertakkan giginya dengan marah saat dia diejek oleh Liuxi. Xiaoning, kembalilah, kamu bukan tandingannya. Xiaoyu dengan lembut berteriak saat dia melangkah maju. Wajahnya sedikit sedingin es. Xiaoning mengatupkan giginya. Dia menimbang kekuatan kedua belah pihak di dalam pikirannya dan hanya bisa mundur dengan enggan. Setelah kehilangan muka di depan gadis yang dia suka, Xiaoning benar-benar malu. Setelah memindai tubuh Xiaoyu dengan matanya, pandangan Liuxi akhirnya mendarat di pinggulnya dan kakinya yang panjang dan merasa harus memujinya. Wanita lain dari kelas tertinggi. Seperti ini keberuntunganku cukup bagus hari ini. Haha. Liuxi Dage. Mereka adalah anggota dari Xiao Clan. Nama wanita ini adalah Xiaoyu. Emosinya pendek dan pria tanpa kemampuan tidak akan bisa menaklukkannya. Jialai Eo, yang didampingi oleh sekelompok pria besar kekar, berjalan ke depan dengan senyum dan tertawa dengan sangat. TL. Dage kakak laki-laki Keke. Spesial. Yang lebih enak. Liuxi sekali lagi berpaling ke wanita muda pendiam yang berpakaian hijau. Matanya melepaskan cahaya kehijauan. Siapa wanita ini? Melihat bahwa atau itu orang yang dicintainya telah menarik perhatian Liuxi, mulut Jialai Eo sedikit bergetar. Dia diam-diam tapi dengan ganas mengutuk bajingan ini dengan cacing di kepalanya dan di dalam hatinya sebelum menjawab tanpa dah. Dia adalah Xiao Sun E, nama yang bagus. Tertawa sambil mengangguk, Liuxi berhenti membuang napas pada Jialai Eo. Dia mengambil 2 langkah maju dan bertindak seperti seorang pria saat dia berbicara. Nama aku Liuxi. Bolehkah aku mengundang kamu para wanita untuk bergabung dengan aku dalam melihat-lihat pasar? Haha. Jika ada sesuatu di pasar yang wanita kamu tertarik,
Jangan ragu untuk meletakkannya di tabakku. Saat dia berbicara, lengan Liuxi perlahan melebar. Dengan bangga memperlihatkan lencana di dadanya yang mengungkapkan pekerjaannya. Pada lencana adalah kuali obat sederhana. Di permukaan kuali obat adalah riak perak yang mencerminkan cahaya yang aneh setelah menerima sinar matahari. Seorang alkemis tingkat pertama melihat lencana di dada Liuxi. Kerumunan orang di sekitarnya segera tersendak. Senyum Liuxi melebar pada suara-suara tersendak ini. Mendengar kata-kata di alkemis tingkat pertama, wajah Xiaoyu sedikit berubah. Namun, dengan kepribadiannya, dia tidak akan pergi berbelanja dengan orang bermata licik hanya karena pekerjaannya. Tanpa jeda, dia berbicara. Kami tidak bebas. Kamu dapat menemukan orang lain. Setelah dia berbicara, dia meraih tangan Suner dan berbalik untuk pergi. Saat dia berputar, beberapa pria besar melangkah keluar dari kerumunan orang. Mereka tersenyum tak bermoral saat mereka menghalangi jalan keluar. Melihat orang-orang besar menghalangi jalan mereka, wajah Xiaoyu tenggelam. Dia berbalik dan berbicara dengan dingin kepada Jia Lai Eo. Ini adalah wilayah Xiao Clan. Bukankah kamu sedikit terlalu arogan? Keke. Klan Xiao, apakah mereka sangat kuat? Yang mereka lakukan adalah mendapatkan sedikit popularitas dengan bantuan bubuk pembeku darah. Jika aku mau, aku bisa dengan mudah menghancurkan Xiao Clan. Spring Reviving Powder hanyalah obat penyembuh yang aku buat secara acak. Liuxi mengelus lengan baju putihnya yang terbuat dari salju sambil berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata ini, Xiaoyu menjadi marah, tetapi dia tetap diam. Jauh di dalam hatinya, dia tahu kemampuan seorang alkemis dan melakukannya tidak berani berbicara terlalu kasar untuk menghindari membawa masalah yang tidak perlu ke Xiao Clan. Meskipun Xiaoyu mungkin peduli tentang hal-hal seperti itu, Suner tidak peduli dengan kekhawatiran semacam itu. Dia sekarang mengerti bahwa atau itu sampah berbentuk manusia ini menunda pertemuannya dengan Xiaoyan. Dengan ringan mengangkat matanya dan melihat Zai yang arogan, bibir kecil Suner terbuka sedikit. Kata-kata yang diucapkan oleh suara halusnya menyebabkan semua orang menjadi linglung. Sampah akan selalu menjadi sampah. Bahkan setelah memakai kulit seorang alkemis, dia masih akan menjadi sampah. Seseorang seperti kamu yang berkeliling memamerkan sedikit kemampuan kamu. Menggunakan kata-kata Xiaoyan GG. Stupid. Jalanan menjadi sepi. Banyak orang tercengang. Wanita muda yang tampil sangat anggun itu sama baiknya dengan orang lain ketika datang untuk memarahi orang. Xiaoyu juga tercengang saat menonton Suner di sampingnya. Beberapa saat kemudian, dia tak berdaya meringkuk bibirnya dan berkata, aku telah mengatakan bahwa atau itu kamu akan dirusak oleh bajingan kecil itu. Setelah diejek secara terbuka dengan cara yang tidak terkendali oleh Suner, senyum di wajah Liuxi yang berpikiran sempit berkurang. Dia mengatakan dengan muram, selama bertahun-tahun ini, kamu adalah orang pertama yang berani berbicara kepadaku dengan cara seperti itu. Sangat, kata-kata bodoh apa? Saat tangan kecilnya mengusap dahinya yang cerah dan bersih, Suner kini hampir yakin bahwa orang di depannya itu idiot atau terlalu sombong. Jia Li Eo, lakukan. Awalnya, aku ingin menggunakan cara yang sah. Sayang sekali dia tidak tahu terima kasih. Wajah sulam Liuxi melambaikan tangannya dan memesan dengan dingin. Jia Lai Eo terkejut. Dia mengusap kepalanya sambil menderita sakit kepala. Dengan senyum waspada, dia berpikir, apa yang orang ini pikirkan? Ayah benar, selain alkimia, dia tidak tahu apa-apa. Bagaimana bisa orang seperti itu menjadi seorang alkemis? Sambil menghela nafas, Jia Lai Eo hanya bisa berkata sambil tersenyum. Liuxi Dage. Saat ini klan Jia Lai kami tidak mampu menyinggung klan Xiao. Klan Xiao tertawa dengan dingin. Liuxi berkata dengan jijik, jika aku bisa memilikinya, aku akan membantumu menghancurkan Xiao Clan. Selain kembalinya bubuk musim semi, aku bisa membuat 2 atau 3 jenis obat lain. Setelah aku menyulingnya, aku jamin bahwa atau itu Xiao Clan akan kembali ke keadaan menyesal sebelumnya. Mendengarkan jaminan, Jia Lai Eo sekali lagi tertegun. Dia tidak menduga bahwa atau itu orang ini akan dengan mudah mengungkapkan semua kartu di tangannya. Selain diam-diam senang, dia sekali lagi menghela nafas. Apakah ini berarti bahwa atau itu semakin besar kebodohan? Semakin besar kemungkinan seseorang menjadi seorang alkemis. Jia Lai Eo melambaikan tangannya dan memerintahkan, tangkap mereka. Mendengar perintah Jia Lai Eo, lebih dari 10 pria besar di belakangnya segera mengenakan wajah garang dan keras saat mereka mendekati dan mengepung kelompok Sunyaner. Melihat keangkuhan dari pihak lain, Xiaoyu menjadi sangat marah. Ditemani dengan mencibir, Xiaoyu mengambil cambuk hijau panjang dari pinggangnya dan tanpa ampun melecut pria besar yang bergegas ke arahnya. Dalam sekejap mata,
Noda darah panjang muncul di wajah pria itu. Meskipun Xiao Yu adalah bintang 3 Doje, melawan lebih dari 10 orang dengan kekuatan yang mirip dengan Doje, dia jatuh ke posisi yang kurang beruntung setelah mengalahkan 2 hingga 3 orang besar. Dia akhirnya dipaksa untuk menghindar menyebabkan dia menjadi malu. Setelah menyebabkan lelaki besar lainnya batuk darah dan mundur, wajah pucat Xiao Yu terpaksa mundur beberapa langkah, memutar kepalanya. Dia memerintahkan Xiao Ning, "Bawa Suner pergi. Pergi dan panggil bajingan itu di sini." Xiao Ning buru-buru mengangguk. Wajahnya tiba-tiba berubah saat dia dengan cepat memperingatkan, "Suster, hati-hati." Mendengar peringatan Xiao Ning, Xiao Yu dengan cepat berbalik dan menemukan pria yang dicambuknya tadi. Mengangkat tangan besinya dan kemudian dengan kejam melemparkan pukulan ke dadanya. Melihat serangan tak terduga dan kotor seperti itu yang berfokus pada posisi seperti itu pada tubuh wanita, Xiao Yu sangat marah. Doki berkumpul di telapak tangannya, tepat pada saat hendak dilepaskan. Sosok hitam dengan cepat muncul di sampingnya. Angin kencang menabrak pria besar itu. Kekuatan luar biasa secara langsung menyebabkan pria itu berguling beberapa meter dengan wajahnya berlumuran darah sebelum secara bertahap berhenti, melumpuhkan semua orang yang menyerang. Seorang pria muda membawa batang baja melirik Liu Xi dan Jia Lai Eo yang berdiri di sisi lain. Suara lembut yang dipancarkan oleh bibirnya sedikit menakutkan. Mendengar perintah pemuda itu, puluhan pria besar yang membawa batang baja yang sama dan mengenakan senyuman jahat keluar dengan segera. Bab 85. Penerimaan. Menghadapi lusinan praktisi bintang 4 tingkat Doje yang memegang batang baja, pasukan lebih dari 10 orang yang memamerkan kekuatan mereka tiba-tiba membeku. Sebelum mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri, batang besi hitam itu dengan kejam menghujani setiap bagian tubuh mereka. Dalam sekejap, suara keras mengerikan bergema di seluruh jalan. Setelah melemparkan pandangan dingin pada pucat yang dihadapi Jia Lai Eo, Xiaoyan memiringkan kepalanya dan menghadapi Xiao Yu yang marah dan berwajah merah dan bertanya dengan suara lembut, "Apakah kamu baik-baik saja? Kamu seharusnya memberitahu aku bahwa atau itu kamu akan datang. Baru-baru ini, sekelompok brengsek dari klan kebohongan Jie ini telah mencari untuk menimbulkan masalah." Tiba-tiba diperlakukan dengan sangat lembut oleh Xiaoyan untuk pertama kalinya. Xiao Yu jelas-jelas terkejut. Kemerahan di wajahnya semakin gelap. Dengan bingung, dia secara acak mengalihkan tatapannya dan berbicara, "Aku bertemu Suner ketika aku meninggalkan rumah. Dia mengatakan bahwa atau itu dia ingin datang dan melihat kamu, jadi aku memutuskan untuk menemaninya. Bagaimana aku bisa tahu bahwa atau itu aku akan menghadapi para bajingan ini?" Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Dia mengalihkan tatapannya ke wanita muda yang berpakaian hijau, yang wajahnya penuh sukacita pada penampilannya. Senyum di wajahnya menjadi lebih lembut. "Kamu sepertinya menikmati memaki sekarang." Mendengarkan Xiaoyan mengejeknya, Suner dengan polos menggelengkan kepalanya, mengerucutkan bibirnya dan berkata dengan senyum cerah, "Itu bukan maksud aku. Hanya saja aku tidak menyukai sikapnya." Bahkan Xiaoyan GG saat itu tidak berani secara terbuka merenggut seseorang dari jalanan. Menghadapi bantahan tersembunyi Suner, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum dengan paksa. Dia mungkin sedikit arogan saat itu, tapi dia tidak bisa seburuk pria di depannya. "Oh, bukankah ini tuan muda dari Xiaoklan? Setelah tidak melihat kamu selama lebih dari setahun, aku mendengar bahwa atau itu kamu akhirnya telah menyingkirkan nama kamu." Melumpuhkan. Jia Liao tidak bisa tidak ikut campur setelah melihat Xiaoyan berbicara dengan Suner. Siapa dia? Tatapan Liu Xi sama dinginnya. Melihat Suner mengobrol dan tertawa dengan pria lain setelah memberinya pundak dingin merupakan pukulan besar bagi ego Liu Xi yang sombong. Dia tidak bisa menerima ini. Hehe. Liu Xi dage. Ini adalah jenius klan Xiao yang terkenal. Namanya adalah Xiaoyan. Saat itu, meskipun pelatihan selama lebih dari 10 tahun, dokinya tetap hanya pada tahap ketiga atau keempat. Aku tidak tahu apa yang dia makan baru-baru ini, tapi dokinya naik dengan cepat ke tahap ke-8 dalam beberapa bulan. Jia Lai Eo berdiri di samping Liu Xi dan membuat pengenalan dengan senyum dingin. Terlepas dari betapa hebatnya bakat seseorang, jika seseorang tidak bahkan doje, dia tidak lain adalah sampah, kata Liu Zai dengan dingin. Mendengar kata-kata ini, wajah kecil Suner bahkan semakin membeku. Api emas menyala di matanya yang jernih, mengulurkan tangannya dan dengan ringan menepuk tubuh Suner yang membentang dan kencang. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh dan menggelengkan kepalanya, memutar kepalanya. Xiaoyan melirik Liu Xi yang benar-benar berpakaian serba putih. Tatapannya secara acak menyapu ke arah dadanya, di mana lencana alkemis tinggal dan tersenyum. "Kamu harus menjadi alkemis yang menyempurnakan ramuan kembalinya bubuk musim semi."
Kan, Liuxi dengan dingin tersenyum dan menjulurkan dadanya dengan lencana, dengan bangga mengumumkan, itu benar, aku adalah alkemis yang disewa oleh Jialai Clan. Xiaoyan, sepertinya telah menyadari sesuatu, mengangguk dan tertawa, tidak heran. Hanya alkemis sepertimu yang bisa menyuling obat penyembuh kelas rendah seperti itu. Kamu benar-benar layak akan ajaran gurumu. Setelah mendengar kata-kata Xiaoyan, tentara bayaran sekitarnya segera tertawa keras. Setelah mengalami pencaharian cara dari Jialai Clan, tentara bayaran ini menyimpan dendam yang signifikan terhadap pencipta kembalinya bubuk musim semi. Melihat Xiaoyan yang berani mengejek sang pencipta di wajahnya, mereka merasa sedikit puas. Tawa orang-orang di sekitarnya menghasilkan wajah Liuxi yang semakin gelap. Matanya dengan dingin menatap Xiaoyan. Kamu membantu Xiao Clan menyinggung seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit tertegun. Dia tertawa pahit dan memijat kepalanya. Sama sekali tak bisa berkata-kata betapa arogan lelaki itu. Apakah dia benar-benar berpikir dia adalah murid dari Dodi? Seorang alkemis bintang 1 akan dihormati oleh Xiao Clan. Tetapi untuk mengatakan bahwa atau itu dia adalah seseorang klan tidak mampu menyinggung, itu akan menjadi lelucon. TL. Dodi adalah rank Do tertinggi Ai. Bagaimana dia menjadi seorang alkemis dengan kecerdasan rendah seperti itu? Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Xiaoyan, yang sedikit depresi, bertukar sekilas dengan Suner. Setelah melakukan percakapan singkat dengan Liuxi, dia akhirnya mengerti mengapa Suner lembut dan lembut akan sangat tidak menyukai pria ini. Menggosok telapak tangannya dengan lembut di wajahnya. Xiaoyan terlalu malas untuk terus bercakap-cakap dengan orang yang jelas bodoh ini. Melambaikan tangannya ke selusin pria besar di belakangnya. Dia tersenyum. Serang, pergi setelah tuan mereka juga. Karena orang-orang ini berani membuat masalah di wilayah kita. Kita tidak perlu memberi mereka wajah. Kalau tidak, kita mungkin ditertawakan. Melihat tindakan Xiaoyan, wajah Jialai Eo berubah. Dia tidak menyangka Xiaoyan akan benar-benar menyerang. Memutar matanya, dia dengan terprovokasi dengan memprovokasi. Aku pikir kamu telah tumbuh sedikit. Untuk berpikir bahwa atau itu kamu masih orang yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana bergantung pada bawahannya. Provokasi kamu benar-benar agak lemah. Xiaoyan melambaikan batang logam di tangannya saat dia berbicara dengan tenang. Jika kamu ingin memperlakukannya sebagai provokasi, maka anggap saja satu. Orang yang tidak berguna seperti kamu tidak memiliki kualifikasi untuk berjalan di samping Suner Xiaoji, kata Jialai Eo dengan penuh penghinaan. Tatapan dingin diam-diam melintas matanya saat dia melanjutkan dengan desain jahatnya. Kamu seharusnya menjalani upacara usia, bukan? Itu berarti jika aku menantang kamu sekarang, kamu tidak akan memiliki alasan untuk menolak. Bukan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Xiaoyan baru berusia 17 tahun ini saat kamu berusia 23 tahun. Kamu benar-benar berani mengeluarkan tantangan seperti itu. Jika kamu ingin bermain, aku bersedia untuk menemanimu. Xiaoyu menantang Jialai Eo. Alisnya diluruskan dan dia mengecam dengan cambuknya, meninggalkan bekas luka putih tipis di tanah. Sudut mulutnya bergetar sedikit ketika Jialai Eo dengan memprovokasi berkata, kamu tampaknya memiliki keberuntungan yang cukup baik dengan wanita. Namun wanita lain telah maju untuk membelah kamu. Kamu hanyalah seorang pengecut yang hanya tahu bagaimana bersembunyi di balik wanita. Sialan. Wajah putih ini terlalu sombong. Tuan muda, aku akan bermain dengan dia di tempat kamu. Menonton Jialai Eo yang sombong, beberapa tentara bayaran sekitarnya yang memiliki hubungan yang lebih baik dengan Xiaoyan melolong. Melihat bahwa atau itu kata-katanya telah menimbulkan keributan besar seperti itu, wajah Jialai Eo berubah. Kekuatannya adalah bahwa atau itu dari 3 bintang Dojie dan sedikit kewalahan menyinggung kerumunan besar. Melirik Xiaoyan yang tanpa ekspresi, Jialai Eo menyibakkan lengan bajunya dan dengan dingin berkata, karena kamu tidak memiliki keberanian untuk menerima tantangan, maka mari lupakan saja. Liuxi Dage, ayo pergi. Seseorang yang tidak berani menerima tantangan seperti itu tidak pantas mendapatkan rasa hormat. Liuxi mengangguk sambil tersenyum malu. Tatapannya diam-diam mendarat di Suner sejenak sebelum dengan marah memelototi Xiaoyan dan mengancam. Brad, tunggu saja. Aku akan menyuruh Xiao Clan secara sukarela mengirimnya padaku. Di antara semua wanita yang menarik perhatian aku, tidak ada satupun yang aku tidak bisa dapatkan. Suner dengan acuh tak acuh melotot pada Liuxi, yang wajahnya dipenuhi dengan kecabulan. Di dalam matanya, niat membunuh akhirnya muncul. Jialai Eo dan Luxi berbalik, tetapi beberapa pria besar yang angkuh dari Xiao Clan muncul di pintu masuk pasar dan membarikan pintu masuk.
Aku tahu bahwa atau itu kamu benar-benar ingin melumpuhkan aku. Baiklah, mari memenuhi keinginanmu. Aku menerima tantanganmu. Tepat ketika Jia Lai Eo hendak mengirim sinyal untuk meminta bantuan, suara lelaki muda yang acuh tak acuh tiba-tiba terdengar dari belakangnya. Mendengar ini, Jia Lai Eo pertama kali tertegun sebelum senyum sinis muncul. Sudut mulutnya perlahan-lahan terangkat saat dia berbisik, "Itu kamu yang mencari kematian. Jangan salahkan aku jika terjadi sesuatu." Bab 86. Tantangan. Berbelok perlahan. Jia Lai Eo memiringkan kepalanya. Senyum di sudut mulutnya sedikit menyeramkan. "Liu Zaidage, bolehkah aku bermain-main dengannya?" Liu Xi mengangguk dan tersenyum, tanpa meninggalkan jejak. Dia meluruskan telapak tangannya di depannya dan berkata dengan aneh, "Jika kamu memiliki kesempatan, jangan menahan." Jia Lai Eo tersenyum dan menutup matanya. Kata-kata Liu Xi telah tiba-tiba mendorongnya untuk mengingat percakapan rahasia pribadi yang dia miliki dengan Jia Lai Bi. Saat itu, Jia Lai Bi baru saja menerima berita tentang Xiaoyan setelah memulihkan bakatnya. Setelah keheningan panjang saat mengenakan wajah suram, Jia Lai Bi menggunakan suara yang sangat serius dan dingin ketika akhirnya dia berbicara dengan Jia Lai Eo. "Jika bocah itu pernah menerima tantangan kamu, kamu tidak harus menunjukkan belas kasihan. Akan lebih baik jika kamu bisa membunuhnya di tempat. Bahkan jika kamu tidak mampu, melumpuhkannya juga akan membantu Jia Lai Clan menghapus musuh yang berpotensi menakutkan." Perlahan-lahan mengingat suara sedih dan dingin yang ayahnya gunakan untuk menyampaikan pesan, senyuman di wajah Jia Lai Eo menjadi semakin menyeramkan. Matanya yang mengerikan menatap Xiaoyan yang kalem di kejauhan. Dia merasakan firasat bahwa atau itu jenius muda akan terbunuh oleh tangannya sendiri. Keyakinan Jia Lai Eo berasal dari kekuatannya sendiri. Selain posisi 3 bintang doje, metode Qi yang telah dilatihnya adalah elemen angin Haishuan, Hurricane Chan. Menambahkan beberapa teknik Do yang dia tahu, dia sudah bisa menang dalam tantangan melawan doje bintang 5. Dibandingkan dengan dia, meskipun Xiaoyan memiliki bakatnya kembali hanya 8 Duen Qi di upacara kedewasaan. Bahkan jika kekuatannya sekali lagi meningkat selama periode ini, tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk mengunggulinya. Mengenai ini, Jia Lai Eo memiliki keyakinan mutlak. Di dalam seluruh jalan, Jia Lai Eo bukan satu-satunya yang berpikir bahwa atau itu Xiaoyan tidak memiliki kesempatan untuk menang. Bahkan tentara bayaran yang mengamati dan Xiaoyu juga berpikir bahwa atau itu terlepas dari betapa hebatnya bakat Xiaoyan, kesenjangan dalam pangkat keduanya bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan siapapun. Bukankah bocah kecil ini biasanya terang-terangan cerdik? Mengapa dia jatuh karena provokasi rendah pria itu? Melihat Xiaoyan yang memiliki batang logam di tangannya, wajah Xiaoyu menjadi suram. Melangkah ke depan, dia dengan kejam memarahi untuk melindungi Xiaoyan. "Kapan kamu menjadi seseorang yang tidak tahu batasannya? Mengetahui bahwa atau itu kamu tidak dapat menang. Mengapa kamu menerima tantangan? Apakah kamu lelah hidup?" Menerima semburan teguran dari Xiaoyu, Xiaoyan hanya mengangkat bahu dan tersenyum. "Kami bahkan belum mulai berkelahi. Sulit untuk mengatakan siapa orang yang lelah hidup. Kamu." Menyaksikan Xiaoyan yang keras kepala, Xiaoyu dengan kejam menginjak kakinya. Kakinya yang panjang melompat ke depan, menghalangi dia. Selanjutnya, dia mencambuk-cambuk hijau di udara dan melepaskan suara yang terbelah. "Biarkan aku bertarung menggantikan kamu. Aku tahu potensi kamu luar biasa, tetapi itu adalah sesuatu untuk masa depan." Melihat Xiaoyu yang punggungnya menghadapinya, Xiaoyan tercengang. Dia tidak berharap bahwa atau itu wanita yang selalu bertarung dengannya akan menghadapi orang lain. Melindunginya sedemikian rupa, dia mengusap kepalanya, tidak bisa membuat kepala atau ekor keluar dari sana. Setelah itu, dia menyapu pandangannya di punggung Xiaoyu ke pinggangnya yang ramping, yang indah dan akhirnya mendarat di sepasang kakinya yang sempurna dan seksi panjang. Agak terkejut dengan garis luar yang sempurna dari wanita liar ini, Xiaoyan memukul bibirnya dan dengan cepat mengambil pandangannya sebelum pemilik tubuh menemukan mereka. Kepalanya membungkuk ke depan. Jika dilihat dari kejauhan, dia tampak meletakkan dagunya di pundak Xiaoyu. Saat itu, "Apakah kamu tidak ingin seseorang memukuli aku sampai mati?" Suara napas di samping telinganya mengarah ke tubuh Xiaoyu langsung tegang. Ujung telinganya yang halus dengan cepat ditutupi oleh rona merah muda. Sesaat kemudian, dia mengambil napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara acuh tak acuh yang menyembunyikan gejolak yang sulit dimengerti. "Kamu harus memahami dengan jelas nilai yang kamu miliki untuk klan. Oleh karena itu, kamu tidak dapat menerima tantangan apapun sesukamu. Sebagai Biaoji, aku punya hak untuk melindungimu dari bahaya." Argumen yang aneh.
Xiaoyan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya. Lupakan, aku akan menyelesaikan masalah aku sendiri. Sebagai seorang wanita, kamu harus berdiri di pinggir. Menyelesaikan kalimat itu, ia dengan keras memperketat cengkeramannya di batang logam dan membalikkan tubuhnya ke satu sisi. Melewati Xiaoyu yang telah menghalangi dia, melangkah dari tanah. Dia tiba-tiba bergegas menuju Jialai Eo yang tidak sabaran. Menyaksikan aksi Xiaoyan, Xiaoyu menjadi cemas. Tepat ketika dia hendak mengetuk Xiaoyan kembali dengan cambuk panjangnya, suara seorang wanita muda yang jelas menyebabkan dia untuk berhenti sejenak. Xiaoyu Biaoji. Percaya pada Xiaoyan JG. Dia bukan orang yang sabar. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan secara proaktif memprovokasi orang lain. Sun berbalik Xiaoyu menyaksikan Sun yang tersenyum. Xiaoyu tercengang. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan menghela napas. Tangannya, bagaimanapun, terus memegang cambuk panjangnya dengan erat. Hehe, bajingan kecil. Aku akan membuatmu menyesali tindakan bodohmu hari ini. Menatap Xiaoyan, yang bergegas bersenjata dengan batang logam, Jialai Eo tertawa dingin. Doki hijau pucat dengan cepat diwujudkan di telapak tangannya. Jialai Eo berdiri di tempat tanpa bergerak. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk cakar yang tajam di ujung jari-jarinya. Doki hijau samar-samar membentuk 10 paku angin tajam. Dengan tawa seram, dia menggerakkan tangannya bersama dengan suara pemecah angin. Dia dengan kejam menyerang Xiaoyan, merasa suara samar-samar dari udara robek. Xiaoyan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan ganas meninju tanah di depannya. Embusan kuat udara yang tak berbentuk menghantam permukaan dan kekuatan pantulannya tiba-tiba menghentikan gerak Xiaoyan. Melihat betapa fleksibel Xiaoyan dalam mengendalikan momentumnya, tentara bayaran yang berpengalaman di sekitarnya segera berseru kagum. Pada saat ketika tubuhnya berhenti, batang logam di tangan Xiaoyan dilepaskan dan terus maju, sama seperti panah yang dilepas. Itu menembak ke arah kepala Jialai Eo. Melihat batang logam itu terbang ke arahnya, Jialai Eo tersenyum dengan jijik. Dengan flip tangan dengan doki hijau mengambang, udara di depannya menjadi bergolak dan beberapa badai hijau kecil muncul. Setelah melewati beberapa badai kecil, kekuatan batang logam dengan mudah dihilangkan. Kehilangan kekuatannya, batang logam jatuh ke tanah setengah meter jauhnya dari Jialai Eo dengan tabrakan yang jelas dan keras. Mengamati serangan Xiaoyan dengan mudah diatasi, orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak menghela nafas. Jialai Eo, yang memiliki skill tingkat tinggi, sepertinya tidak terkalahkan. Bab 87. Cobalah membunuh. Situasi Xiaoyan tidak terlihat terlalu baik. Melihat ke arah lapangan di Xiaoyan yang tanpa senjata, Xiaoning berkata dengan gugup, Xiaoyu, dengan wajah tenang dan terkumpul berbisik. Mengapa aku harus peduli jika dia mati? Dia ingin menjadi pahlawan. Sekarang dia lebih baik. Dia gagal menjadi pahlawan dan ditindas oleh orang lain saat kehilangan muka. Sedikit diam untuk sesaat. Xiaoyu menghela nafas. Bersiaplah untuk menyelamatkannya. Jialai Eo. Bajingan itu terlihat seperti kehabisan darah. Xiaoning mengangguk dengan enggan dan tidak berani berada di sisi buruknya. Dibandingkan dengan Xiaoyu yang gugup, Sun tampak sangat tenang. Pupil matanya menyapu lapangan dan jatuh pada Xiaoyan yang kurang beruntung, sementara bibir lezatnya tersenyum samar, mengundurkan diri dengan beberapa kesulitan. Xiaoyan menghindari serangan Jialai Eo, sama seperti Xiaoyan mundur. Jialai Eo mendekat karena teknik atribut angin memperkuat kecepatannya, mengepalkan tinjunya dengan kuat. Dengan ekspresi galak, Jialai Eo menyerang kepala Xiaoyan dengan punggungnya ke dinding. Tidak dapat menghindar, wajah Xiaoyan masih setenang air kolam dan perlahan menghembuskan nafas. Akuning doki samar dengan tergesa-gesa keluar ke kepalan tangannya, dengan cara kekerasan yang gigih. Dia akhirnya mulai bertabrakan langsung dengan Jialai Eo. Melihat bahwa Xiaoyan memilih untuk menghadapi kekuatan dengan kekuatan melawan Jialai Eo, kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi membuat keributan. Perbedaan besar antara tingkat kedua pihak jelas terlihat. Jika Xiaoyan terus memilih untuk menghindar, maka dia masih bisa menghentikan pertarungan. Tetapi jika dia memilih kekuatan kasar, maka dia pasti akan dikalahkan. Tepat ketika semua orang akan merasa kasihan pada Xiaoyan, mereka yang dengan kuat memegangi tinju Xiaoyan tiba-tiba menyebar dan kekuatan mendorong tanpa ada tenaga tiba-tiba muncul dan dengan kejam menabrak perut Jialai Eo. Perut Jialai Eo menderita serangan yang luar biasa kuat karena muatan cepat. Kekerasannya segera dipantulkan kembali. Wajahnya menjadi pucat dan dengan mata penuh kejahatan. Sebuah pikiran buru-buru melintas di kepalanya. Apa teknik Do ini? Bagaimana itu bisa sangat aneh?
Wajah banyak orang yang menonton tercengang setelah melihat Jia Lai Eo tiba-tiba meledak ke belakang. Tangan vakum menyebarkan telapak tangannya dan menargetkan Jia Lai Eo yang terbang kembali. Xiaoyan, dengan tatapan yang sangat jahat memilih kesempatan terbaik. Segera, dengan kekuatan hisap liar, dia dengan kejam menarik Jia Lai Eo di udara. Ditarik kembali seolah-olah dia adalah bola kulit. Jia Lai Eo menjadi sangat marah dan mengertakkan giginya terhadap Xiaoyan yang semakin dekat dan lebih dekat, sambil memegang jejak kekejaman di wajahnya. Saiyan Doqi cepat terkondensasi ke permukaan tinjunya. Tiba-tiba membentuk pusaran air kecil. Teknik Xuando rendah, Gain Wind Whirling Fast. Tinju di udara membawa suara angin menusuk, sementara tekanan angin besar dari teknik meniup kembali sampah di tanah di sebelah Xiaoyan. Sedikit menyipitkan matanya, merasakan tekanan angin kencang yang menabrak. Kulit Xiaoyan berangsur-angsur berubah menjadi serius. Tubuhnya, setelah beberapa saat terdiam, tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya tergores kuat ke dinding dengan kekuatan yang sangat besar, meninggalkan jejak dalam setengah inci, menggunakan kekuatan counter dinding. Tubuh Xiaoyan berputar di udara dan kaki kanannya melengkung menjadi busur aneh. Pada saat ini, kaki-kakinya yang lentur tampak seolah-olah mereka sekeras baja. Ledakan oktan mengucap bibirnya. Wajah Xiaoyan dingin. Kaki kanannya di udara akhirnya menyimpan kekuatan yang cukup dan di bawah tatapan orang banyak. Itu bertemu dengan tinju Jia Lai Eo dan membuat ledakan pada kontak. Jangan sombong hanya karena kamu bintang 3 doje. Pada saat kaki dan tinju bentrok, kuning Doki bergegas keluar dari kaki kanan Xiaoyan dengan suara ringan, membuat wajah Jia Lai Eo berubah tiba-tiba. Bang! Tinju dan kaki bertabrakan saat guntur teredam muncul dari titik kontak. Kaca, tepat pada saat kontak. Suara tulang yang patah menembus udara. Setelah kebisingan, tubuh Xiaoyan dan Jia Lai Eo terbang mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuhnya menghantam dinding di belakangnya. Xiaoyan merasakan sesuatu yang manis bangkit di tenggorokannya dan kemudian mengeluarkan seteguk darah yang disemprotkan ke tanah. Melihat bahwa atau itu Xiaoyan telah memuntahkan darah, para tentara bayaran di sekitarnya semua menghela nafas dengan penyesalan. Mereka semua berpikir bahwa atau itu Xiaoyan Hiklan sudah dikalahkan. Tetapi tiba-tiba Jia Lai Eo, yang dengan keras terhempas ke tanah, tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya. Dia berguling-guling di lantai, melepaskan lolongan kesedihan. Di dalam kerumunan, tidak ada penonton yang lihai. Begitu mereka melihat bentuk aneh yang lengan Jia Lai Eo telah dipelintir, mereka tidak bisa membantu tetapi menarik napas tajam. Wajah mereka menampilkan syok. Suara gemuruh dalam kerumunan itu terdiam saat ini. Kemilau keheranan terpaku pada pemuda yang terengah-engah di dekat dinding. Setelah beberapa lama, sorakan tiba-tiba meletus ke udara. Bibir merahnya sedikit terbuka. Xiaoyu menatap tak percaya pada Jia Lai Eo yang meratap sedih dan berkata dengan takjub. Si brengsek kecil itu. Dia benar-benar menang. Sepertinya begitu. Lengan orang itu rusak oleh Xiaoyan. Shoning menelan seteguk air liur. Serangan ganas Xiaoyan membuatnya mengingat kembali kondisi menyedihkan yang telah dia hadapi sebelumnya. Namun, kondisi Jia Lai Eo saat ini jelas lebih buruk. Sekitar 10 kali lebih buruk. Menatap Jia Lai Eo yang tulangnya hampir mencuat dari lengannya, Shoning bisa mengatakan bahwa atau itu lengan pria ini kemungkinan besar cacat permanen. Mendengar konfirmasi Xiaoning, Xiaoyu tidak berbicara untuk sementara waktu. Visinya benar-benar terpaku pada Xiaoyan yang terengah-engah. Jadi ternyata si brengsek kecil ini sudah maju ke dunia doje. Tidak heran dia tidak sedikit takut. Setelah duduk di tanah selama 10 menit, Xiaoyan perlahan-lahan bangkit dan menyapu pandangan dingin ke Liu Xi dekatnya yang melongo bodoh, menyeret kaki kanannya yang kebas. Dia mengambil batang besi di sisinya. Dia menatap dengan menakutkan ke arah Jia Lai Eo di tanah dan menariknya dengan susah payah. Serangan Jia Lai Eo dari beberapa saat yang lalu telah mengungkapkan niat membunuh yang dia miliki terhadap Xiaoyan. Bagi mereka yang menginginkan hidupnya, Xiaoyan juga tidak perlu terlalu berbelas kasih. Berbaring di tanah dan menatap Xiaoyan yang terus mendekat. Wajah Jia Lai Eo tidak lagi menahan sedikitpun keganasan, tetapi terlihat panik ketika dia menelan seteguk air liur. Dia bisa dengan jelas membedakan tatapan pembunuhan itu di mata Xiaoyan, dan tidak dapat membantu tetapi dengan tergesa-gesa mengatakan, "Aku menyerah." Wajah Xiaoyan benar-benar tanpa ekspresi dan sepertinya dia bahkan tidak mendengar sepatah kata pun. Dia mencengkeram batang besi di tangannya lebih erat. Melihat ekspresi wajah pemuda itu, bahkan jika itu adalah tentara bayaran haus darah, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut. Xiaoyan saat ini membuat sulit bagi orang untuk percaya bahwa atau itu dia dan pemuda yang sebelumnya tersenyum adalah orang yang sama. Langkahnya terhenti
Xiaoyan menjulang di atas Jia Liao dan menatapnya. Dia tiba-tiba tersenyum, tetapi senyum penuh yang memamerkan gigi putih mutiara itu membuat hati Jia Liao menjadi dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa atau itu pemuda yang biasanya setenang domba, sebenarnya memiliki hati yang lebih kejam daripada dirinya. Mati. Kamu sampah. Tertawa ringan. Murid hitam gelap Xiaoyan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang lebih tajam dan batang besi hitam di tangannya bersiul dengan keras melalui udara untuk menabrak kepala Jia Liao. Bab ke-88. Kesimpulan. Menatap Xiaoyan yang tidak kenal ampun. Wajah Jia Liao menjadi putih. Ekspresi ketakutan menyelimuti wajahnya. Di jalan, para pengamat secara spontan menarik napas udara dingin ketika mereka menyaksikan Jia Liao akan dibunuh. Langkah yang menentukan Xiaoyan menyebabkan banyak orang mengubah pendapat mereka tentang dia. Xiaoyu membuka mulut merah dan lembabnya, sementara seluruh tubuhnya benar-benar membeku di tempat. Karakter Xiaoyan yang kejam dan menentukan telah benar-benar membalikan citra lembut yang dia miliki tentang dirinya. Dia tidak pernah menduga bahwa atau itu bocah lelaki yang biasanya dia lawan dan kehilangan kesabarannya bisa mempraktekkan kekejaman dengan keakraban seperti itu. Tatapan semua orang mengikuti batang logam di tangan Xiaoyan. Ketika batang logam itu setengah meter jauhnya dari kepala Jia Liao, bagaimanapun, ada suara kekerasan mendadak yang seperti guntur. Di jalan, seseorang tiba-tiba memanggil. Bocah dari klan Xiao. Tujuan tantangan adalah belajar dari satu sama lain. Kamu benar-benar berani menjadi sangat brutal. Mendengar teriakan marah, Xiaoyan menyipitkan matanya. Ujung mulutnya meringkuk menjadi senyum dingin. Alih-alih berhenti, batang logam di tangannya hancur ke bawah dengan kekuatan yang lebih jahat. Minggir! Tindakan Xiaoyan jelas mengipasi api dari orang yang berteriak. Dengan kutukan, energi angin yang sangat tajam dilepaskan. Bersiul ke depan, seperti kilat hijau. Itu memotong di tengah batang logam Xiaoyan seketika. Batang logam keras dan tegas dipotong bersih menjadi dua di udara. Wajah Xiaoyan berubah ketika batang logam dipecah menjadi dua, mengepalkan giginya. Xiaoyan ingin dengan kejam menusuk setengah batang logam yang tersisa ke dalam tenggorokan Jia Liao ketika angin hijau tertahan lagi. Tekanan kuat dari angin sebenarnya menyebabkan Xiaoyan mengalami kesulitan bernapas. Menyusut matanya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menembus maju dengan batang logam. Namun, dia diblokir oleh film udara tak terlihat yang tidak bisa dipatahkan. Mengelipkan bibirnya, tangan kanan Xiaoyan dengan erat mencengkram tongkat saat tubuhnya bergerak sedikit dan memutar. Batang logam itu meninggalkan tangannya dan menjadi bayangan hitam. Dengan ganas menembaki sosok yang terbang ke arahnya. Melihat bahwa atau itu Xiaoyan benar-benar berani menyerangnya. Sosok itu mendengus dingin. Tangannya melengkung ke cakar dan melambai-lambai di depannya. Doki hijau tebal membentuk beberapa bilah angin hijau pucat. Mengangkat jarinya, bilah angin meninggalkan tangannya dan memotong batang logam menjadi lebih dari 10 bagian. Memiliki hati yang begitu kejam meski masih sangat muda. Hari ini, aku akan mengajarimu pelajaran tentang Shaozan. Sosok itu dengan dingin tertawa setelah memotong batang logam itu menjadi beberapa bagian. Dalam kedua telapak tangannya, hijau doki sedang dikumpulkan dengan cepat. Seekor siklon berkumpul di bawah kakinya dan mengangkatnya ke udara, seperti sebuah meriam. Dia melemparkan dirinya ke arah Xiaoyan. Sebuah pisau angin hijau pucat muncul tepat ketika dia melambaikan telapak tangannya dan dengan eksplosif menembak ke arah Xiaoyan. Tekanan udara yang berasal dari pisau angin meniup tanah bebas dari kotoran. Ajari aku pelajaran. Kamu pikir kamu siapa? Kamu harus mendisiplinkan putra kamu terlebih dahulu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tersenyum dingin. Dari atribut Doki, dia telah mengenali sosok itu sebagai ayah Jia Liao. Jia Laibi. Xiaoyan menyaksikan bilah angin yang menembak ke arahnya dengan wajah yang tenang. Ketika mereka 5 meter dari kepalanya, Xiaoyan dengan kasar memukul telapak tangannya ke arah tanah. Semburan tanpa bentuk udara dilepaskan, dan setelah bersentuhan dengan tanah, mendorong tubuh Xiaoyan ke udara. Dia berguling-guling di udara dan mendarat di tanah kosong yang berjarak puluhan meter. Pisau angin itu hilang dengan dentang. Banyak bekas luka yang tersisa di permukaan batu keras di tanah. Ayah, bunuh dia. Melihat sosok yang menukik ke bawah, wajah Jia Liao dipenuhi dengan kebahagiaan tanpa batas saat dia dengan kejam menangis. Mendarat di tanah, Jia Laibi tergeletak sekilas di tangan Jia Liao. Wajahnya sedikit tegang dan niat membunuh dingin muncul di matanya. Tanpa menjawab, dia mendorong dari tanah dan sekali lagi dengan terburu-buru bergegas ke Xiaoyan. Biarkan aku melihat betapa hebatnya jenius dari Xiao Clan ini. Hanya waktu yang singkat telah berlalu dari penampilan Jia Laibi kemundur. Bergegas Xiaoyan.
Kerumunan mengenali Jia Laibi dan mulai mencemooh. Seorang Dadoshi telah meluncurkan serangan menyelinap di Dojei. Wow. Jia Lai, kamu anjing tua. Kamu semangka besar. Kamu benar-benar memiliki wajah untuk menyerang. Xiao Yan dimarahi. Melihat bagaimana Jia Laibi mengabaikan perbedaannya dalam status mereka, dan sekali lagi bergegas ke arahnya. Wajah Xiao Yan akhirnya mulai pucat. Anak nakal, setelah mematahkan lengan anakku, kamu bisa lupa untuk pergi dengan utuh. Jia Laibi melangkah ke tanah, seperti angin. Ia muncul aneh di atas Xiao Yan. Ekspresi menyeramkan melintas di wajahnya. Tinjunya dengan kuat diperketat dan warna hijau bergolak doki dengan cepat berkumpul menjadi pusaran besar. Sampah, kamu bahkan menggunakan teknik Xuan level Do. Kamu anjing tua. Kamu telah membuat malu seluruh klan Jia Lai. Merasa kekuatan ganas yang terkumpul di tinju Jia Laibi. Wajah Xiao Yan menjadi sangat buruk. Diam-diam, dia mulai menarik cincin hitam di jarinya tak jauh dari situ. Wajah Suner berubah saat melihat bahaya yang ditimbulkan Xiao Yan. Perlahan mengambil napas. Nyala keemasan muncul di matanya yang jernih. Dalam sekejap mata, emas pucat Doki mulai memancarkan energi agresif. Tepat ketika Xiao Yan bersiap untuk menyelamatkan dirinya dan Suner bersiap untuk menyelamatkannya, sebuah teriakan keras yang tiba-tiba dipenuhi dengan kemarahan meledak di seberang jalan. Keparat, kamu anjing tua. Sejak kapan giliranmu mengajar anakku? Ketika teriakan itu mereda, sosok yang tertutup api melesat dari luar pasar, menginjak kakinya dengan keras. Dia didorong dengan kecepatan kilat ke arah depan Xiao Yan dan mengangkat kepalanya untuk mengaum seperti singa. Kemarahan furious lain, melihat rasa kagum. Xiao Zhan mengencangkan tinjunya dan memukuli Jia Laibi dengan kejam di atasnya. Sebuah kepala singa berwarna merah besar melintas di tinjunya. Ledakan, ki hijau dan merah membuat kontak dan meledak seperti guntur, menyebabkan telinga sebagian besar orang di jalan berdering. Di udara, kedua pria yang terlibat dalam pertempuran mengguncang dan buru-buru melangkah mundur. Saat dia mundur, Xiao Zhan meraih Xiao Yan bersamanya. Kedua pria itu melangkah ke tanah dengan terburu-buru saat mereka mundur. Dengan setiap langkah kaki meninggalkan jejak yang terlihat di tanah. Dari sini, sudah jelas betapa kuatnya kedua belah pihak. Menghilangkinya, Xiao Zhan dengan dingin menatap Jia Laibi, tidak jauh darinya. Dia dengan dingin tertawa. Jia Laibi, kamu benar-benar hidup seperti anjing, memiliki wajah untuk menyerang generasi muda. Wajah Jia Laibi gelap, mulutnya sedikit berkedut saat dia menunjuk ke arah Jia Lai Eo yang tergeletak di tanah. Dengan suara dingin, dia berkata, dia telah menyakiti putra aku sedemikian rupa. Xiao Zhan, kamu akan memberiku penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Jika anak aku tidak bereaksi cukup cepat, yang terbaring di tanah adalah dia. Jika itu terjadi, akankah aku menganggapmu bertanggung jawab? Xiao Zhan mengejek saat dia dengan cepat dan dengan ganas memarahi punggungnya. Tantangan ini dikeluarkan oleh putramu. Semua yang hadir bisa menjadi saksi. Terlebih lagi, dalam sebuah tantangan, kehilangan kaki atau tangan seseorang adalah hal yang sangat umum. Mengapa kamu membuat keributan besar di atasnya? Gejolak Xiao Zhan perlahan memudar saat dia berkata sambil tersenyum. Kamu, wajah Jia Laibi bergetar dalam kecemasan. Dia mengamati tatapan tawa di sekitarnya dan tahu bahwa atau itu dia telah kehilangan kesempatan untuk menyakiti Xiao Yan. Mengepalkan giginya dengan marah, dia berkata, jangan beri aku kesempatan. Jika tidak, aku akan mengembalikan kalimat yang sama kepadamu. Mata Xiao Zhan melintas dengan kilatan setan saat dia tersenyum. Bagus, mari tunggu dan lihat. Jia Laibi menganggukkan kepalanya dan tersenyum marah. Dia pergi untuk mengangkat Grounding Jia Lai Eo. Berbalik dan pergi. Ketika dia melewati Liuxi dan melihat cara terakhir yang terkejut dan tanpa kata-kata, kemarahan dalam dirinya bangkit sekali lagi. Mengambil napas dalam-dalam, dia menahan amarahnya dan berkata, Tuan Liuxi, ayo pergi. Wanita itu. Liuxi dengan enggan menatap Suner di dekatnya. Dengan mata berkedut, Jia Laibi siap membunuh. Di sana dan kemudian, idiot yang pikirannya dipenuhi wanita. Dia mengencangkan tinjunya. Setelah beberapa saat, dia memaksa dirinya untuk tersenyum. Mengenai hal ini, kita akan mendiskusikannya lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Baiklah. Melihat rasa sakit di wajah Jia Laibi, Liuxi hanya bisa mengangguk dengan enggan. Pandangannya sekali lagi menjijikan melintasi Sun Er sebelum dengan enggan meninggalkan pasar bersama Jia Laibi. Melihat Jia Laibi yang memalukan dan berkelompok keluar dari kota dengan matanya, Xiao Zhan tertawa dingin. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum berbalik dan menghadap Xiao Yan, yang memiliki setetes darah di sudut mulutnya. Tatapannya lembut saat dia menepuk bahu yang terakhir, mengisap bibirnya.
Dia dengan menyesal mengatakan, seranganmu tidak cukup kejam. Chia Liebi hanya memiliki satu putra dan hari ini, jika kamu mengebiri dia, Chia Liebi pasti sudah gila. Jika itu terjadi, ketiga tetua yang bersembunyi di luar akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Zizi, itu peluang yang sia-sia. Mendengar ini, Xiaoyan tercengang. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Di sisi lain, wajah Suner dan Xiaoyu memerah karena kata-kata kotor saat mereka berdiri di satu sisi. Mendengarkan kata-kata Xiaozan, para tentara bayaran sekitarnya merasa kepala mereka mati rasa. Tidak heran putranya sangat ganas. Ayahnya bahkan lebih kejam. Bab ke-89. Malam gelap dan berangin bulan perak menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan purnama yang menutupi tanah di lapisan keperakan yang memberinya pandangan misterius. Setelah gangguan di siang hari, Wutan City menjadi gelap dan tenang di malam hari. Dari dalam rumah-rumah di beberapa jalan, hanya ada suara sesekali aktivitas malam di sebuah kamar di halaman belakang rumah klan Xiao. Seorang pemuda berbaring di tempat tidur. Matanya, seterang langit malam, dipenuhi keheningan dingin. Guru, apa kekuatan kamu dalam keadaan kamu saat ini? Setelah ketenangan yang panjang, Xiao yang tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Kenapa? Cincin hitam yang dikenakannya memancarkan respon acak. Sesaat kemudian, Yao Lao samar-samar berkata, meskipun aku saat ini dalam bentuk jiwaku, aku seharusnya tidak memiliki masalah menangani beberapa lalat kecil seperti Dadoshis atau Dolings dengan nyala surgawi aku. Mendengar ini, sedikit kebahagiaan muncul di wajah Xiaoyan. Namun, matanya masih terbawa rasa dingin. Kamu ingin membunuh bocah itu dari sore hari? Melihat tingkah laku Xiaoyan, Yao Lao bertanya dengan heran. Chia Lai Eo tidak layak mendapatkan upaya seperti itu. Xiaoyan tersenyum dan berbisik. 2 bulan sudah semakin dekat dan aku kehilangan kesabaran untuk menyeret keluar kompetisi dengan klan Jialai. Dengan demikian, aku berharap untuk secara diam-diam membunuh alkemis yang disebut Liuxi. Begitu dia meninggal, klan Jiali tanpa obat penyembuhan akan kehilangan pangsa pasar yang tersisa. Setelah itu terjadi, bahkan jika klan mereka dapat terus bertahan, kekuatan mereka akan sangat menurun dan tidak akan lagi dapat mengancam klan Xiao. Oh, apakah kamu benar-benar kehilangan kesabaran kamu? Melihat karakter kamu tidak tampak sebagai orang yang impulsif. Setelah diam sejenak, suara bercanda Yao Lao melarikan diri dari ring. Sepertinya kamu sangat peduli pada gadis bernama Sun Er. Semua yang dilakukan pria itu adalah bertindak sedikit kotor, namun kamu menyimpan dendam yang mendalam. Anak yang cemburu. Mendengar ini, wajah Xiaoyan menghangat. Rasa malu karena pikirannya begitu mudah terungkap muncul kemarahannya. Sejak awal, aku tidak punya banyak waktu. Bagaimana aku bisa terus bermain dengan mereka? Bahkan jika aku belum bertemu pria itu hari ini, aku akan mulai menggunakan beberapa trik. Baiklah. Ini tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Menyaksikan cara Xiaoyan, Yao Lao tertawa keras. Nada mengejek di tawanya menyebabkan Xiaoyan memutar matanya tanpa daya. Karena kamu ingin bertindak, mari kita mulai. Aku hanya seorang jiwa jadi aku harus meminjam tangan kamu. Yao Lao menghentikan tawanya dan berkata, buru-buru menganggukkan kepalanya. Xiaoyan dengan cepat melompat dari tempat tidurnya. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan merah dari saku dadanya dan mengambil jubah hitam besar yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia menariknya ke atas tubuhnya dengan cara yang dipraktekkan dan tubuh kurus pemuda itu berubah menjadi seorang pria misterius berjubah hitam yang kembung. Ayo pergi. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Biarkan aku mengendalikan tubuhmu dengan jiwaku yang meliputi kamu. Kamu tidak perlu khawatir tentang siapapun yang mengenali kamu dari aroma kamu. Melihat Xiaoyan yang baik, Yao Lao memberikan sebuah peringatan yang tersenyum. Mengangguk kepalanya, Xiaoyan dengan mudah mencapai sisi jendela. Mengamati sekelilingnya seperti pencuri. Hanya kemudian dia melompat keluar. Tubuhnya turun dengan cepat. Setelah itu, kekuatan misterius terpancar dari cincin di jarinya. Kekuatan misterius dengan cepat meliputi seluruh tubuh Xiaoyan. Segera, sosok yang jatuh dengan cepat tiba-tiba melayang di udara, melangkah ringan dari atap. Sosok hitamnya seperti elang, diam-diam keluar dari klan Xiao dan menghilang ke kegelapan malam. Malam yang gelap dan berangin menghadirkan kesempatan bagus untuk membunuh klan Jialai. Tuan Liu benar-benar dapat memperbaiki obat lain. Di aula yang cukup terang, Jialai Bi yang semula cemas awalnya tercengang mendengar pengumuman gembira Liuxi sebelum bertanya dengan senang. Sangat puas dengan cara mengejutkan Jialai Bi, Liuxi mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Ekspresi wajahnya sangat bangga. Selain obat penyembuhan, aku bisa memperbaiki sesuatu yang sangat cocok untuk digunakan tentara bayaran.
Obat itu disebut pil kekuatan peledak. Ini dapat meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 10% untuk waktu yang singkat. Mendengar ini, kebahagiaan di wajah Chia Liebi tumbuh. Jika obat dengan efek seperti itu bisa disempurnakan, dia bisa menggunakannya sebagai iklan untuk menarik cukup banyak orang. Dia bahkan mungkin bisa sekali lagi menekan klan Shao. Sayangnya, pil kekuatan ledakan ini tidak dapat disempurnakan dalam jumlah besar seperti obat penyembuhan. Dengan kemampuanku saat ini, aku takut aku hanya bisa menyaring 20 pil sehari. Liu Xi berkata dengan nada menyesal. Haha, 20 pil itu, kita dapat menciptakan sesuatu seperti lelang, di mana penawar tertinggi akan mendapatkannya. Bagaimanapun, obat penyembuhan adalah tujuan utama. Kami hanya menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas kami. Chia Laibi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hei, pemimpin klan Chia Lai. Aku benar-benar mampu membuat pil kekuatan ledakan ini. Tetapi menurut kesepakatan kami, aku hanya bertanggung jawab untuk membuat obat penyembuhan. Melihat bagaimana pil kekuatan ledakan telah menarik Chia Laibi, seorang pikiran melanda Liu Xi dan dia tiba-tiba berbicara. Wajah Chia Laibi tiba-tiba berubah. Pria cerdik itu tahu apa yang sedang direncanakan orang itu. Namun, pada tahap ini, yang bisa dia lakukan hanyalah tertawa dengan tawa dan bertanya, apa makna Tuan Liu Xi? Haha, santai. Aku tahu situasi seperti apa klan Chia Lai sekarang. Jadi aku tidak akan meminta banyak. Menonton Chia Laibi yang santai, senyum sinis melintas di mata Liu Xi. Yang kuinginkan adalah pemimpin klan Chia Lai untuk membantuku menangkap wanita bernama Sun Er. Sebelum senyum muncul, wajah Chia Laibi menegang, sudut matanya berkedut. Dia tidak mengira bahwa atau itu orang ini, yang sangat didorong oleh dorongan tertentu, akan benar-benar langsung menargetkan klan Shao. Tuan Liu Xi, jika klan Chia Lai kami menyentuh seorang anggota klan Shao, Shao Zhan akan memiliki alasan untuk menyerang kami secara terbuka. Pada saat itu bukan hanya konfrontasi bisnis tetapi kekerasan yang sebenarnya. Sambil menghela nafas, Chia Laibi tersenyum pahit, menepuk-nepuk jarinya di atas meja. Liu Xi diam-diam berkata, ini bukan masalah bagi aku untuk dipertimbangkan. Aku tidak peduli apakah klan leader berencana untuk secara paksa merenggut atau membiusnya secara diam-diam. Yang aku pedulikan adalah hasilnya. Selama kamu bisa membawanya ke aku akan mulai menyempurnakan pil kekuatan eksplosif. Sudut mata Chia Laibi bergerak-gerak. Meskipun kemarahannya melonjak, dia hanya bisa tertawa dengan kuat. Bisakah kamu memberi aku waktu untuk berpikir? Bolehkah aku memberi kamu jawaban besok? Hihi, itu sama saja. Pemimpin klan, kamu mungkin memikirkannya. Sebelum aku pergi, aku ingin menambahkan sesuatu. Klan Chia Lai dan klan Shao telah menjadi musuh yang tidak dapat didamaikan. Jadi mengapa kamu perlu khawatir tentang menambahkan dendam lain ke dalam campuran? Tertawanya dengan aneh. Liu Xi berdiri, menepuk punggungnya dan melangkah keluar dari aula. Dengan langkah cepat, dia menuju kamarnya di halaman belakang. Wanita muda yang luar biasa seperti lotus dari hari itu telah menyalakan nafsu dalam dirinya. Yang ia inginkan sekarang adalah mencari gadis pelayan muda dan cantik untuk meredakan nafsunya. Menatap Liu Xi yang menghilang di sudut, Chia Laibi menjadi semakin suram. Hanya setelah sekian lama dia menghembuskan nafas panjang dan dengan lantang berkata, bajingan ini, yang kepalanya penuh dengan wanita, cepat atau lambat akan mati di tangan satu orang. Di sebuah kamar di halaman belakang, Xiaoyan tak berdaya menyaksikan wanita cantik yang terbaring tergeletak di tempat tidurnya. Tubuhnya ditutupi hanya oleh jubah tipis, memperlihatkan banyak lekuk tubuhnya. Orang itu kembali, Yaolau berbisik dari dalam ring, menyebabkan Xiaoyan dengan cepat masuk ke pojok yang tersembunyi. Melalui celah kecil, matanya berhasil mengamati semuanya di ruangan. Berderit pintu kayu itu perlahan terbuka. Tawa Liu Xi langsung datang dari dalam ruangan. Haha, berharga. Aku di sini. Bersiaplah untuk dirusak malam ini. Apa itu idiot kepala yang dipenuhi sperma? Yaolau, bersiap untuk menyerang, kata Xiaoyan dalam hatinya saat dia dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu, ada perubahan. Yaolau meneriakkan peringatan tepat ketika dia setuju, mengakibatkan jantung Xiaoyan menjadi kencang. Dahinya penuh dengan keringat setelah ditakuti oleh teriakan peringatan Yaolao. Xiaoyan tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. Di sebelah kirimu, di dalam hatinya, suara Yaolao sekali lagi muncul. Mendengarkan peringatan itu, Xiaoyan perlahan memutar kepalanya. Tatapannya beralih ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba berkontraksi. Jendela yang semula tertutup rapat sudah dibuka tanpa sadar, memungkinkan cahaya bulan pucat menyebar ke ruangan. Dalam sekejap mata,
Kekosongan di jendela dan sekitarnya secara aneh digantikan oleh seorang wanita muda dalam gaun emas. Di bawah gaun emas itu, sepasang kaki bulat dan putih seperti giok yang menarik busur yang menarik di udara. Cahaya bulan tumpah ke ruangan, bersinar di wajah cantik wanita muda itu. Itu seperti seorang dewi di bawah sinar bulan. Cantik namun misterius, menatap penampilan tiba-tiba dari wanita muda itu. Xiaoyan merasa tenggorokannya menjadi kering. Hatinya lembut menyebut nama. Sunda, bab 90. Mengatur segalanya. Setelah menatap wanita muda yang muncul di samping jendela seperti hantu, Xiaoyan berbisik terkejut. Apa yang dia lakukan di sini? Hehe, dari kelihatannya, sepertinya dia memiliki niat yang sama denganmu. Yao Lao dengan lembut berkata sambil tersenyum, sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan menyembunyikan seluruh tubuhnya dalam bayang-bayang. Dia segera tetapi dengan ragu-ragu bertanya dalam hatinya lagi. Kekuatan Sun Er, mengapa begitu luar biasa? Melihat kecepatan di mana dia muncul, tampaknya sebanding dengan Dadoshi. Kekuatan sebenarnya adalah apa yang biasanya kamu lihat. Untuk saat ini, dia jelas menggunakan teknik rahasia yang memungkinkannya untuk meningkatkan kekuatannya untuk sementara waktu. Mempertimbangkan latar belakangnya, memiliki teknik rahasia mistik semacam itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Yao Lao dengan acuh tak acuh berkata. Mendengar ini, Xiaoyan sedikit terkejut dan tertawa dengan takjub. Sekali lagi, keingintahuan batinnya tentang latar belakang misterius Suner membawanya menghela nafas tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir. Tatapannya melewati tirai di sisi berlawanan, menyaksikan keanehan terungkap. Di dalam ruangan, hantu yang tiba-tiba seperti penampilan Suner belum menangkap perhatian Liu Xi. Untuk saat ini, dia sepenuhnya diatasi oleh nafsu dan memiliki sepasang mata menatap wanita cantik di tempat tidur. Tangannya menarik pakaiannya dengan terburu-buru. Pada titik tertentu, tangan Liu Xi yang menarik pakaiannya membeku. Sebagai bintang 6 doje, dia akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Setelah sedikit ragu, dia perlahan memutar lehernya dan pandangannya tertuju ke jendela yang terbuka lebar. Di atas jendela ada seorang wanita muda dalam gaun emas yang dengan malas bersandar pada bingkai jendela. Sepasang mata yang dipenuhi dengan api berwarna emas secara acuh tak acuh mengawasi pria yang berpakaian sebagian di dalam ruangan. Mengambang di atas tangan putihnya adalah nyala keemasan yang mengorbit dengan cara yang aktif dan mempesona. Seperti roh, Liu Xi dengan bodoh menatap wanita muda yang dimandikan di bawah sinar bulan. Dia perlahan mengalihkan pandangannya sampai mendarat di wajah kecilnya yang acuh tak acuh dan indah. Di matanya, perasaan mabuk muncul. Meskipun suasana yang salah, Liu Xi tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit bingung dalam menghadapi wajah yang sempurna dan di posisi yang luar biasa. Setelah linglung, bagaimanapun, Liu Xi tiba-tiba berbalik, membanting kakinya di tanah. Tubuhnya dengan gila menembak ke arah pintu masuk utama seperti panah yang dilepas. Dalam suasana yang aneh ini dan dengan perasaan dingin karena hampir mati, dia tahu bahwa atau itu penampilan tiba-tiba wanita muda itu bukanlah pertanda baik. Ruangan itu mungkin luas, tetapi dengan kecepatan Liu Xi, ia hanya perlu beberapa detik untuk berpindah dari tempat tidur ke pintu depan. Melihat bahwa atau itu pintu kayu itu dalam jangkauan, kebahagiaan melintas di mata Liu Xi. Begitu dia keluar ruangan, dia akan bisa dengan keras memanggil bantuan. Begitu Cialaibi mendengar panggilan daruratnya, dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, tepat ketika dia hendak menyentuh pintu kayu, dia merasakan rasa sakit yang tiba-tiba di kakinya. Tubuhnya, yang berlari dengan kecepatan ekstrim, miring dan terbanting ke lantai dan Liu Xi batuk beberapa giginya yang patah bersama dengan darah yang menyertainya. Menurunkan kepalanya dengan ketakutan, dia melihat bahwa atau itu dua lubang berlubang berukuran besar tanpa sadar muncul di kedua kakinya. Tepi lubang yang berlumuran darah itu sepenuhnya hitam sementara memancarkan bau hangus samar. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Rasa sakit yang intens dari kakinya hampir menyebabkan Liu Xi pingsan. Namun, dia mengatupkan giginya dan menahannya. Lalu dia membuka mulutnya dan berteriak sekeras mungkin. Kamu bisa berhenti berteriak. Ruangan itu dikelilingi oleh aura aku. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Wanita muda yang bersandar di tepi jendela berkata dengan acuh tak acuh. Sebuah pisau api emas terbentuk di ujung jarinya saat dia mengangkatnya. Sepertinya cedera pada kaki Liu Xi disebabkan oleh pisau api ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Uang, obat, aku bisa memberi kamu apapun selama kamu membiarkan aku pergi. Menyaksikan wanita muda itu dengan teror, wajah Liu Xi benar-benar putih dalam menghadapi kematian.
Nafsunya akhirnya ditekan, melirik tanpa ekspresi di Liuxi yang pincang menggeliat di tanah. Wanita muda itu dengan ringan melompat dari jendela. Dengan langkah yang lambat, dia berjalan menuju Liuxi, melihat Sunner yang melompat ringan dari jendela. Xiaoyan menyadari bahwa atau itu rambutnya, yang biasanya berakhir di pinggangnya, telah diperpanjang dan diperpanjang hingga sepinggulnya. Rupanya, ini adalah efek lain dari metode rahasia. Di ruang yang luas, wanita muda yang mengenakan gaun emas yang elegan itu terus menuju ke arah Liuxi, yang merintih di tanah. Ketika dia berada di depannya, dia menghentikan langkah kakinya, menundukkan kepalanya dan memberikan senyuman ringan tiba-tiba. Senyum sesaat menyebabkan hati Liuxi melompat dengan keras. Apakah kamu tidak ingin menangkapku? Suara ringan Sunner dipenuhi dengan dingin saat dia merendahkan dirinya. Liuxi menelan ludahnya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin yang berasal dari ketakutannya. Aku sebenarnya tidak suka membunuh. Melihat wajah teror Liuxi yang terpukul, Sunner tiba-tiba menghela napas. Mendengar ini, harapan samar muncul di mata Liuxi. Sebelum dia bisa memohon belas kasihan, bagaimanapun, dinginnya tiba-tiba yang muncul di wajah wanita muda itu mengirimnya ke keputusasaan yang lebih besar. Aku tidak keberatan sedikit tatapan sia-sia. Tapi kenapa kamu menghinanya? Hak apa yang kamu miliki untuk menghinanya? Dia mungkin tidak peduli pada sampah apa. Seperti kamu. Katakan. Tapi aku tidak bisa membiarkannya. Benar-benar tidak bisa. Saat suara wanita muda itu tiba-tiba menjadi dingin, pisau api emas di atas jarinya tiba-tiba dan dilepaskan dengan kasar. Itu berubah menjadi kilat emas dan menembus dada Liuxi. Seketika, lubang berlumuran darah muncul. Setelah menerima pukulan fatal, tubuh Liuxi tiba-tiba tertular. Wajah putihnya perlahan menjadi gelap, sementara matanya yang sedikit menonjol tampak menakutkan. Setelah acuh tak acuh melirik mayat tak bernyawa, Sunner berdiri dan menghela nafas ringan. Wajah kecil dingin menunjukkan ketidakberdayaan saat dia diam-diam berbisik. Jika aku tidak khawatir, Xiaoyan Kege menyalahkan aku karena menjadi orang yang sibuk. Jialai Clan akan lama menghilang dari Wutang City. Semua masalah yang merepotkan ini tidak akan muncul jika itu terjadi. Menggelengkan kepalanya, tatapan Sunner secara acak menyapu ruangan sebelum membalikan tubuhnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di dekat jendela. Dengan lompatan ringan, dia menghilang di malam hari. Zizi, untuk berpikir bahwa atau itu gadis yang kelihatannya begitu lembut dan lembut ini benar-benar menentukan untuk membunuh orang. Hehe, sepertinya kamu telah menemukan sesuatu yang berharga. Suara candaan Yao Lao terdengar dari hati Xiaoyan tidak lama setelah Sunner pergi. Pahit tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Xiaoyan menghela nafas sekali lagi. Sepertinya aku telah melakukan perjalanan sia-sia malam ini. Hehe, itu sulit dikatakan. Meskipun gadis itu tanpa ampun dalam serangannya, dia terlalu muda dan tidak memiliki pengalaman. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiaoyan yang terkejut segera bertanya, apa maksudmu? Lihat saja. Yao Lao tersenyum misterius sebelum menjadi tenang. Melihat cara Yao Lao, Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Tatapannya mengamati segala sesuatu di ruangan itu. Ruangan gelap, dengan pengecualian napas gadis pelayan, benar-benar sepi. Xiaoyan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika dia mulai mengerutkan dahinya, mata mayat Liuxi yang tumbang sembarangan bergerak. Di samping pintu, tangan Liuxi yang semula tak bernyawa mulai bergerak sedikit. Sesaat kemudian, mata yang tertutup itu perlahan terbuka, sementara keabu-abuan di wajahnya juga menghilang. Sia, melihat lubang berlumuran darah di dadanya, Liuxi mengambil napas dingin ringan. Matanya dipenuhi kebencian. Gadis sialan. Seandainya aku tidak mencuri beberapa turtle bread pill dari guru ketika aku pergi, aku benar-benar akan mati di sini. Mengulurkan tangannya dengan susah payah, Liuxi mengeluarkan sebotol giok dari saku dadanya. Dia dengan hati-hati menuangkan beberapa bubuk putih di lukanya sebelum mengeluarkan pil hijau pucat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan aksi sederhana ini, wajah Liuxi sekali lagi menjadi pucat. Ini akan membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk pulih dari cedera serius ini. Besok, aku akan meminta Jialai Clan untuk mengirim aku kembali dan mengundang guru aku. Dengan bantuan guru, Xiao Clan tidak akan memiliki hari yang baik lagi. Pada saat itu, aku akan menyiksa wanita itu sampai dia mati. Liuxi dengan sinis mengertakkan giginya. Wajahnya dipenuhi dengan kejahatan. Maaf mengganggu, tapi kamu mungkin tidak punya kesempatan untuk kembali. Ketika Liuxi membayangkan bagaimana dia akan melanjutkan. Suara lembut dengan sedikit tawa tiba-tiba meletus dari dalam ruangan. Suara yang tiba-tiba menyebabkan Liuxi membeku. Wajahnya berubah saat dia berbalik dengan susah payah.
Sesosok yang sepenuhnya tertutup jubah hitam perlahan muncul dari bayang-bayang. Gadis yang ceroboh. Pada akhirnya, aku masih harus mengakhiri semuanya. Suara seorang pria muda keluar dari bawah jubah hitam. Telapak tangannya ringan merentang keluar dan api surgawi putih perlahan muncul. Api surgawi. Melihat nyala putih yang aneh ini, mata Liu Xi menyipit dan dia tanpa sadar berteriak dengan ngeri. Selamat. Kamu benar. Ini hadiahmu. Dengan senyum, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih suram langsung meninggalkan tangannya. Dengan kecepatan kilat, itu menutupi Liu Xi, membakarnya menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu Xi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Mulai saat itu, alkemis yang dikenal sebagai Liu Xi lenyap dari benua ini. Dengan dingin bertepuk tangan, pria berjubah hitam itu mengayunkan tangannya sekali lagi. Angin menyapu abu di tanah, meninggalkan lantai yang bersih. Kemudian, dia dengan santai melompat dari jendela, melayang ke udara dan melesat keluar. Tanpa memberitahu siapapun, pria berjubah hitam itu segera meninggalkan rumah Jialai Clan. Kakinya dengan ringan menyentuh atap sebuah rumah, dan ketika dia melompat beberapa meter, dia tiba-tiba berhenti. Tanpa berdaya menghela nafas, dia perlahan mengangkat kepalanya. Di tepi menara ke samping ada seorang wanita muda dengan gaun emas yang secara acak mengayunkan kakinya yang putih salju. Dengan mata jernih yang mengandung api emas, dia dengan malas menatap pria berjubah hitam di atap. Kamu siapa? Jari wanita muda itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang diangkat oleh angin malam saat dia mengangkat dagunya yang halus. Suara lincahnya menggema melalui ruang kecil di sekitar mereka. Bersambung ke bab selanjutnya.